Jadi dulu yang namanya zuriyah, sampean tenang saja, nasab sampean tidak kalah dengan kita, karena nanti setelah di kuburan itu gus-gus itu nggak penting. Semua kalau ditanya bapak kamu siapa, jawabannya siapa? Nabi Ibrahim. Sudah parmin parlan hilang semua, sudah aman pokoknya nanti. Karena kalau nanti ditanya malaikat bapak kamu siapa, jawabnya Nabi siapa? Ibrahim. Tapi keinginan saya tentu bukan sekedar silaturahim gagah-gagahan diceluk Gus. Celuk Gus repot. Nak ora alim ra pantes. Nak beling ra pantes. Salam template 1.000 jaluk swarga. Kok mentalan yang 1.000 jaluk. Kamu nginep di hotel 100.000 itu tidak cukup, apalagi untuk bayar apa? Surga. Itu enggak sopan sekali. 1 juta ya nggak bisa itu, 100 juta juga nggak jelas juga. Terus sampai mendingan nggak usah salam template, malah nggak mungkin masuk surga kalau. Jadi dulu yang namanya zuriyah, sampean tenang saja, nasab sampean tidak kalah dengan kita, karena nanti setelah di kuburan itu gus-gus itu nggak penting. Semua kalau ditanya bapak kamu siapa, jawabannya siapa? Nabi Ibrahim. Sudah parmin parlan hilang semua, sudah aman pokoknya nanti. Karena kalau nanti ditanya malaikat bapak kamu siapa, jawabnya Nabi siapa? Ibrahim. Makanya saya itu pemuja Allah yang serius. Sama ya pemuja Allah, tapi kan kadang kurang alim. Saya ini pemuja Allah serius. Saya itu kalau ngaji, ya ngaji biasa belajar, itu sering nangis, nangis seneng. Misalnya saya baca tadi, Miftahul Jannah la ilaha illallah, luang kunci kok dikasihkan. Kita ini masuk neraka gak pantas, enggak bawa kuncinya kok masuk gitu. Harusnya kita ini masuk surga, kita kan pegang kunci surga, gak pegang kunci neraka. Maka aneh kalau kamu masuk neraka itu aneh. Coba kita pegang kunci surga apa kunci neraka? Tapi kadang teman saya suun rokok anu kunci ini. Karena tidak ada pintunya. Terus saya bilang, kamu kok tahu? Memangnya mau ke sana kata saya. Saya tidak punya rencana tahun neraka. Karena nanti diantara syafaatnya Quran itu orang kalau mau masuk neraka tidak jadi, ya nggak apa-apa ya diatur sendiri. Jadi diantara syafaatnya Quran itu orang nggak jadi masuk neraka. Jadi syafaat itu ada 2, dari neraka diangkat ke surga, dan itu bisa lama itu. Tapi kalau syafaatnya Quran itu yang belum masuk neraka supaya nggak jadi masuk neraka. Karena neraka juga punya aturan, dia juga kena aturan fikih. Jadi, betul, saya ada bujan. Jadi kena konstitusi apa? Fikih. Sama nak ceritani syafaatnya Quran itu ada orang itu beling itu fasik. Itu dihafal surat Tabarok, hafal betul. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Pertanyaannya gini, boleh nggak orang menginjak surat Baqarah? Boleh nggak? Nggak. Padahal orang hafal Quran itu artinya ayat itu ada di hatinya. Fa inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Quran, yang jadi flash disknya Quran, yang jadi rekaman Quran. Singkat cerita orang ini hafal. Pas ketemu Mungkar Nakir prosedur kan, ini orang fasik mau diantemin sama Mungkar Nakir. Prosedur ya, dia kan prosedur standar. Si surat Tabarok akhirnya menjelma jadi seseorang yang gagah berani. Kamu nggak boleh nyiksa orang ini, saya ini kalamullah. Kalau kamu nyiksa dia berarti nyiksa saya. Kamu berani sama kalamullah? Wah ya tidak berani jadi karena tapi orang itu nakal, harus saya gebukin. Tapi kata Quran tadi, tapi saya di situ pasti kena saya. Oh debat, nggak ada lajnahnya, ini nggak ikut. Kalau Gus Wirjon ikut jadi lajnah. Kalau jadi lajnah pasti kroninan, kalau santrinya dimenangkan nanti. Akhirnya debat. Ya sudah kita ketemu Allah. Akhirnya Mungkar Nakir sama Quran tadi surat Tabarok datang sowan sama Allah. Terus kata Allah, memangnya kenapa Mungkar Nakir? Saya harus nyiksa dia karena dia fasik ya Allah. Memangnya kenapa surat Tabarok? Saya ada di situ. Menurut aturan orang tuh nggak boleh injak-injak Quran. Kalau dia nuduk saya, nuduk Quran, itu harus dikasih tahu fikihnya Mungkar Nakir. Akhirnya Allah ngendikan gini ke surat Tabarok, ya sudah terserah kamu. Kalau terserah pulau Gusti, Mungkar Nakir nggak boleh nyentuh orang ini. Ya sudah selamat. Sehingga terus
Nah, itu sampean baca di termasuk mujizatnya surat Tabarok di tafsir Ibnu Katsir banyak. Karena tadi logikanya malaikat itu juga kena aturan fikih. Sehingga banyak ulama termasuk Said Muhammad ngendikan pertanyaan mungkar nakir itu tidak semua orang kena. Kalau semua orang kena nanti kalau tanya Nabi Muhammad, waman Nabi Yuga, kacau kan jamnya. Nabi kamu siapa? Saya ini Nabi. Ya kan? Lah nanti kalau pas ketemu Nabi Ibrahim, waman Abuka, jadi repot kan? Makanya ada kiai yang guyon kalau ditanya merebuka, saya ini guru tauhid sembrono. Saya ini ngajar Ummul Barohin, kamu tanya merebuka. Masyhur itu keramatnya Imam Malik itu. Ada Ashabu Malik, rajulun min ashabi Malik, beliau ditanya mungkar nakir merebuka menabiuka. Imam Malik datang, ini seumur-umurnya itu ngajar tauhid. Kok kamu bedai enggak sopan kamu. Dan kita berharap barokah sampean ngaji nanti itu. Malaikat itu anak sungkane gitu. Jadi dan saya meskipun guyon itu serius. Bedanya orang alim sama ndak itu di situ. Kalau orang alim itu guyon itu masih bener, masih serius. Coba saya bacakan ayatnya. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Terus lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Artinya kalau mungkar nakir dengan penampilan garang gitu, berarti ada ketakutan apa enggak? Ada, padahal ciri utama walinya Allah tidak ada ketakutan. Makanya itu termasuk dalilnya Sayyid Muhammad, tidak semua orang alami seperti itu, karena wali-wali itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Anak kiai ketemu karena kerja buat tidur wedek. Iku rezeki ora kok pertanyaan itu, nak konan santri piye? Lho isen wis kiai dihanjuti mungkar nakir. Malu gak kira-kira? Mesti pelengahan konan santri piye? Nah jawabannya gampang karena pernah ngajar tauhid. Makanya Sayyidina Ali ini cerita ini ada di kitab Nurul Dholam. Sama lihat di kitab Nurul Dholam karangannya Syekh Nawawi Banten. Itu Sayyidina Ali itu ya, andikan orang biasa mungkin ya agak-agak hasut, tapi ini wali gak boleh kamu katakan hasut. Dia itu mangkal sama Umar. Orang kok setiap orang pernah dibentak. Apa dia berani bentak mungkar nakir? Penasaran dia. Bagaimana perangnya Umar itu berlanjut enggak gitu kira-kira. Akhirnya minta, ya Allah saya minta kasyaf. Ya karena yang minta Sayyidina Ali karena mau wajah dituruti sama kasyaf. Dilihat Sayyidina Umar pas meninggal itu. Jadi hasud itu ya kadang penting asal baik. Ya betul, bahasa Kanjeng Nabi kadang la hasada illa fisnaten. Itu Nabi bahasakan ya hasad. Gus Verson aja yang nafsirkan ghobtoh itu kan gaya-gayanan sebagai ulama. Aslinya Nabi ngendikannya itu la hasada illa fisnaten. Ulama yang ganti itu namanya ghobtoh. Wong Nabi sendiri nyebut hasad, kok kamu tafsiri ghobtoh. Ya hasad ya hasad. Udah nggak usah ditawil-tawil, pokoknya gitu. Kalau sama nggak percaya nggak apa-apa. Kok gitu aja kok repot. Karena sama nggak percaya kemungkinannya dua. Satu nggak ngerti. Dua sama-sama alim kan dari awal. Kalau sama-sama alim kan laisa li alimin ayyuqallida aliman akhir. Kita nggak perlu saling mengikuti. Ngapain hasud? Biasa aja. Akhirnya Sayyidina Ali kasut. Pas Umar bangun, setelah mati kan bangun, setelah meninggal bangun. Mungkar nakir datang dengan perang yang sangat garang. Itu digambarkan Sayyidina Ali, matanya itu kalkidril ghali, kayak apa, kendil yang apa, menganga. Wah seru. Sayyidina Ali senang, paling takut ini Umar. Senangnya bukan main, wah ini mesti takut Umar. Biasa. Ternyata enggak, Umar malah bangkit. Woi mungkar nakir, kamu tahu menghadapi siapa? Itu betul ya? Kamu itu menghadapi temannya ahabbal khalqi ilallah. Yang diandalkan temannya bukan dia. Kamu tahu yang kamu hadapi, saya ini teman kekasihnya Allah. Jadi boleh kamu mengandalkan Mbak Firjon. Tapi nanti resikonya mungkar nakir tanya, itu Firjon siapa? Wah itu masalah kan. Makanya syaratnya wali itu harus ma'rufun fis sama. Di langit sudah populer. Makanya dulu ada orang yang saking seninya Abdul Qadir ditanya apa saja jamnya Abdul Qadir Al-Jilani, itu aman karena beliau populer. Makanya program kita harus populer dulu di langit. Itu nanti kalau dicatut oleh santri-santri nggak apa-apa.
Kalau nggak populer nanti ditanya, itu siapa? Masalah ini. Umar itu yang dibanggakan itu, kamu tahu saya siapa? Ya enggak tahu, saya ini temannya kekasihnya Allah. Temannya Muhammad, iya Muhammad Rasul. Wah mikir, waduh, repot. Loh di dunia aja gitu kan, temannya presiden, temannya panglima, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin wal Akhirin. Di dunia aja bilang temannya presiden, menteri, orang sudah takut, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin. Hanya karena terus konfirmasi sama Allah, gimana ya Allah ini ngadepi. Sebetulnya yang diadalkan itu temannya, bukan dia. Wah, akhirnya sama Allah dibilang, ya bu, ya sama seorang seperti itu bu yang sopan. Terus semenjak itu Mungkar Nakir itu nggak selalu berpenampilan seperti itu, sangat. Jadi semoga itu konsisten sampai nanti. Jadi kamu kalau ingin nggak takut Mungkar Nakir, jadi wali dulu. Karena sarannya tadi hanya wali sing la khaufun alaihim walahum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhir. Jadi orang itu kalau ngaji itu harus khatam. Jangan semuanya kena pertanyaan. Dan kalau semuanya kena pertanyaan nanti repot. Kalau Nabi Muhammad ditanya waman Nabi juga. Nabimu siapa? Lu kan terus jadi aneh. Jadi makanya ngendikane Sayyid Muhammad semua ulama lah, nggak ada am kecuali ditaksis, kecuali sifatnya Allah. Misalnya bikulli syai'in alim, ya benar-benar bikulli syai'in. Tapi kalau am semuanya pasti ada taksis, meskipun dalam muhawarah muhadasah biasa. Misalnya contoh gampang, istri kamu baru seneng kamu, mas nak pengen apa-apa itu lapor aku, gak apa-apa mas, mesti aku seneng sama lapor. Iku dia aku pengen wayo, langsung jadi apa wae. Mesti apa wae, maksudnya kecuali itu gitu. Padahal kalau ngomong, mas sampean ingin apa saja tak dukung, sampean bilang pengen iku wayo, kira-kira disetujui apa enggak? Sama seperti kita kalau punya teman akrab, wah senang omahku gak apa-apa, anggap ya omahmu dewi, terus mlebu-mlebu kamar. Jadi tidak ada am kecuali di taksis. Artinya kalau ada cerita bahwa orang mati pasti ngalami ditanya Mungkar Nakir, itu pasti ada am yang di taksis. Itu pasti tidak dialami para ambiya, para auliya. Karena ciri utama wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kemudian saya yang mau cerita ya, supaya sampean bisa menghadapi dunia global ini, tak bawa tafsir Munir termasuk tadi. Kenapa orang Islam, Rasulullah SAW itu lebih senang kalau yang menang itu orang Nasrani Romawi, ketimbang yang menang itu orang Faris, dalam hal ini ateis. Karena orang ateis itu lebih ngeri. Sebetulnya beberapa penemuan sains, terutama di ilmu medis, itu orang Amerika, kayak cloning. Tapi orang Amerika itu masih dilarang oleh gereja untuk mengaplikasi, karena nanti bayi cloning itu dipakai suku cadang. Di Amerika masih ditentang oleh fatwa-fatwa agama, baik Islam maupun Kristen. Tapi di Cina itu dipraktekkan, karena nggak ada halangan agama. Di Cina itu biasa ada kondom diolah lagi jadi alat-alat aksesoris. Di Amerika tidak ada, karena masih ada agama, masih ada larangan. Sehingga orang Islam itu lebih takut kalau yang menang itu Persia, karena terus cara berpikir ternyata Tuhan itu tidak ada, langit nggak ada perannya. Jadi ketika yang menang Nasrani masih berpikir itu pertolongan Tuhan, meskipun mungkin cara mengatakan Tuhan beda dengan kita. Tapi ada satu kesamaan bahwa kekuatan samawi itu ada. Jadi disebut ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sahlibun. Di sini diterangkan oleh Syekh Nawawi supaya kamu tidak salah paham. Sebetulnya kamu katakan misalnya wah itu paham liberal, sebenarnya saya tidak tersiksa. Cuma takut yang mengatakan seperti itu cek goblokir atau ngaji gitu. Itu aja masalah saya. Ini saya baca ini karangannya Syekh Nawawi, karena tadi kata Mbak Firjon ngaji itu harus sama orang bersanad. Saya ini kalah sama beliau itu berkali-kali. Secara nasab saya harus manggil Mbah, secara silsilah ilmu saya juga kalah lagi. Saya sering disewani sama cucu-cucu Syekhona Khalil. Kiai Siddiq itu termasuk murid dekat beliau, Syekhona Khalil. Kalau itu berarti kan Gus Firjon, Ahmad, terus Mbah Siddiq. Mbah Siddiq ngaji Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu pernah ngaji langsung sama Sayyid Zaini Tahlan. Berarti beliau dari Sayyid Zaini Tahlan itu baru generasi kelima. Sementara saya itu sudah ke-7 atau ke-6. Saya, Mbah Mun,
Mbah Karim misalnya, Mbah Hashim, Mbah Mahfud Termas, Sayyid Abi Bakar Sato yang ngarangnya Anatul Thalibin, baru Sayyid Zaini Dahlan. Berarti saya ketujuh, kalah lagi. Tapi untuk jadi wali biasanya cepat saya. Karena syaratnya jadi mbah itu ngalah demi putu. Jadi kalau beliau ngotot, saya dulu Gusti, saya mbahnya. Wah itu mbah yang nggak baik. Pasti jatahnya dikasihkan apa? Cucunya dulu. Makanya Abdul Muthalib itu orang yang dapat wangsit, tapi yang jadi nabi itu cucunya. Jadi dalil saya banyak. Sebenarnya Abdul Muthalib itu sudah sering dapat wangsit. Karena saya bahasakan wahyu, nabi yang protes, enggak nabi kok dapat wahyu. Tapi sebetulnya Abdul Muthalib itu masyhur. Kalimat-kalimatnya menunjukkan bahwa beliau itu sudah dapat wahyu kalau nanti cucunya itu jadi apa? Nabi. Makanya senangnya bukan main Abdul Muthalib sama Rasulullah. Putu seneng, mbah seneng putu. Jadi mungkin, jadi sampean enggak usah protes loh. Yang jadi wali kok cucunya. Dulu betul. Dulu Mbah Hamid Pasuruan itu kalau Mbah Ahmad Siddiq ke sana, Mbah Hamid Pasuruan kalau manggil Mbah Ahmad Siddiq itu paman. Tapi pamannya minta ijazah ke ponaan. Apa ya gara-gara itu memang. Kalau itu masih berlaku apa? Ngalah tadi. Kayaknya masih apa? Hawannya masih. Hawannya masih. Karena melihat tren-tren langit masih gitu kayaknya masih. Masih itu. Ya, tapi mbahnya tetap dapat jatah, tenang saja nanti. Tapi memang sebaiknya mbah itu legowo. Rasulullah Muhammad SAW itu terkenal min dzurriyyati Ibrahim. Tapi kata Rasulullah, ana dakwatu Ibrahim wa bisyaratu Isa. Aku nganti ngene iki barokah dongane Nabi siapa? Ibrahim. Jadi dongane Nabi Ibrahim ya tiba teng putu. Jadi banyak bukti bahwa jatuhnya ke putu gitu. Tadi saya di kamar sama beliau berduaan. Nih Mbah sing dadi wali di sini, aku webang. Cocokan tadi. Nah, kenapa saya akhir-akhir ini gulirkan daftar wali? Kenapa? Saya ini resah ya, orang sudah ingin dicintai pejabat, dicintai tetangga, dicintai teman. Tapi kadang-kadang orang lupa lagi dicintai Allah. Makanya saya meskipun guyon, tapi ini amdan, bukan sahwan. Supaya orang punya cita-cita lagi jadi wali, ingin dicintai Allah. Kita ini terlalu lama ingin dicintai makhluk, dicintai makhluk. Mbok ya naik kelas sedikit lah. Ingin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun saya guyon, tapi tadi guyon saya tuh lebih serius ketimbang serius Anda. Karena tak pikir saya tuh kalau pergi itu seneng ngebis, bukan karena saya tidak punya mobil, tapi saya sering mau butuh itu supaya nggak diganggu. Karena saya tuh harus punya waktu sendiri. Kalau bis kan ketemu orang nggak kenal, tapi sekarang ya agak susah, banyak yang kenal. Dan susahnya lagi nggak minta ijazah, minta foto. Aduh. Repot tuh. Mau dibenci itu umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau disetujui itu sanatnya mana? Kalau ketemu orang alim minta apa? Foto. Itu nggak ada sanatnya. Nggak tahu saya itu mazhab dari mana itu. Ya mazhab milenial yang jelas itu kan. Ini tak baca ya biar dapat, karena ini kenangan saya sama Mbah Ahmad Siddiq. Saya masih ingat betul beliau ngisi kholnya Mbah Abdullah bin Umar, berarti abahnya Mbah Hamid. Karena mbah saya itu Fatimah binti Khalid bin Umar, kalau Mbah Hamid itu Hamid bin Abdullah bin Umar. Itu saya masih ingat betul zaman itu Mbah Hamid setiap khol di Lasem itu rawuh, dan saya derek mbah saya karena masih misanan datang ke Lasem. Itu beliau pas itu ngisi sama Mbah Mun. Mbah Mun masih muda, Ki Ahmad Siddiq sepuh senior. Itu beliau cerita bahwa dulu ketika Indonesia dijajah Jepang itu para kiai mimpi dibacakan ayat ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum mim ba'di walabihim salim. Terus ada kiai yang tanya takwilannya gimana? Ya nanti Jepang pulang bukan karena kita yang mengalahkan, tapi Jepang ada yang mengalahkan sendiri meskipun tidak kita. Kayak dulu Faris tidak dikalahkan Islam tapi dikalahkan Romawi, tapi yang senang umat Islam. Wa yauma idzi yafrahul mu'min. Itu luar biasa ulama-ulama kita. Delalah kejadiannya Indonesia seperti itu. Yaitu kita tidak mengalahkan Jepang, tapi Jepang pulang sendiri karena dikalahkan apa? Sekutu. Ya ini saya baca. Ini tidak usah dicek bacanya bener apa enggak, sudah aman apa? Aman. Karena kalau saya salah itu ya sengaja. Artinya ya sengaja saja. Ya biasa maksudnya. Saya kemarin ngisi di Pondok Peloso, di Pondok Al Munawir Jogja.
Salah itu ada dua, ada salah memang benar-benar salah, itu nggak apa-apa, bisa dimakfu, karena mesti sangke wong goblok salah yang terus itu. Ada salah bawaan ilmu, itu repot tuh dadaninnya. Karena misalnya kita yang biasa belajar qiraah sab'ah wayah sibuhu, mesti diulang lagi wayah sabuhu. Karena qiraahnya Imam Asim itu hasibayah sabu bifathis sin. Sementara kita kalau ngaji kitab kulino yahsibu. Sehingga kita yang biasa belajar sab'ah itu kalau baca kitab itu kayak orang bingung. Kadang-kadang yang ngaji juga bingung, Gus Pak mau cok bulan pilih ya tepat-tepatan, ada yang mengatakan Gus Pak bingung, ada yang mengatakan Gus Pak alim alama, ya tepat-tepatan nasib tadi. Karena memang ya sab'ah memang seperti itu. Misalnya kufuan itu Imam Asim baca kufuan, tapi beliau punya murid namanya Syu'bah, itu kalau baca kuf'an. Makanya kita itu, ini kan khataman Quran ya, jadi saya menyinggung sedikit tentang qiraah sab'ah. Tadi beliau juga sudah tak kasih kitab saya Hifdzuna Liyadal Mushaf. Sama tak ajari latihan sab'ah, memang angel ya. Makanya yang nggak bisa itu wong pinter, sudah tahu angel ya nggak usah diteruskan kan. Orang menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Saya tuh makanya sama orang goblok tuh respect. Jadi orang alim tuh angel apa gampang? Angel. Menghindari barang angel pinter apa goblok? Loh, orang menghindari barang angel pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Jadi saya sama orang-orang goblok itu respect. Sudah tahu jadi orang alim angel ya, barang angel ya harus dihindari. Makanya saya ini insya Allah umatnya Nabi yang termasuk yang terbaik. Amin. Karena mencintai umatnya Nabi termasuk yang goblok. Waduh. Itu tidak gampang itu. Karena tadi sudah tahu ya. Seperti itu loh orang naik panjat pinang itu yang naik karena ingin hadiah. Yang nonton sudah tahu wah licin kok dinaikin mau keplodok ya. Tapi orang sepakat yang nonton juga pinter karena sudah tahu ribet kok. Tukun yang pasar kena lah apa mana. Sama juga gitu. Ngalim tafsir angel, ngalim fikih angel, tak karek ngaji ngerekam kan gampang. Itu pinter apa goblok? Pinter. Iya. Makanya kula niku mbok burohno ngono tok. Saya tadi dinasihati Mbak Firjon, muga-muga hati saya selamat. Saya itu meskipun kata orang banyak, muhibbin saya banyak, tapi saya insya Allah tidak riya. Saya itu pakai kitab namanya Tasbidul Fuad, itu karangannya Said Abdul Al-Haddad. Ketika beliau punya muhibbin banyak ditanya, bagaimana ya Habib Anda menjaga hati Anda? Jamnya Said Abdul Al-Haddad itu unik. Innama azzamu Allah. Mereka itu sebenarnya menghormati Allah, cuma butuh sarana, dan itu saya. Jadi saya tahu sampean semua itu mencintai Quran, mencintai sunnah Rasul, mencintai hadis-hadis Rasul. Cuma sampean kan karena nggak paham, terus manfaatkan saya. Jadi sebenarnya saya ini korban. Korban. Jadi saya mau riak gimana? Korban kok mau bangganya di mana tuh? Coba sampean misalnya ngaji tafsir, belajar sendiri kan susah. Terkibnya susah, maknanya susah, bahkan beli kitabnya kadang nggak kuat. Untuk jadi alim tafsir itu kan harus beli kitab. Saya sering belajar kitab itu jutaan. Tafsir Tobari, saya pernah beli kitab Fakhrur Razi itu berapa coba? 27 jilid karangannya Fakhrur, belum karangannya ulama modern Imam Sya'rawi. Itu berapa jilid? Itu jutaan. Saya kemarin juga dihadiahi kitab Pak Quraish Shihab namanya Faidul Bari fi Syarhil Bukhari. Pak Quraish Shihab yang terkenal. Dia sering diskusi sama saya. Saya ngasih hadiah beliau ngasih hadiah saya. Wah itu harganya nggak kuat. Tidak kuat kadang di Indonesia nggak ada coba. Dan sama orang hebat menghindari kesulitan itu. Nah kesulitan itu Gus Pak ngaji ikut, kalau nggak paham dirukokno rekamannya sudah gitu. Pinter mana sampean sama saya? Pinter sampean kan? Bikin sosis susah beli aja kok repot kan. Makanya nggak boleh orang bilang wah aku goblok reso tafsir aku wong pinter. Makanya nanti kalau saya ketemu Nabi tidak termasuk orang yang mentahkir orang Islam. Kafabil mari isman ayah kira akhahul muslim. Jadi cukup orang itu dosa kalau menyepelekan orang Islam, termasuk darani sampean goblok itu dosa. Caranya nggak darani goblok ya tadi di logika tadi. Alim itu angel, ngendari angel itu pintar, berarti wong bodoh pintar ya sudah gitu. Tapi tetap bodoh. Tapi ini satu cara untuk saya respect gitu. Coba orang yang ngaji tafsir saya banyak, mungkin ribuan.
Itu sebetulnya mencintai Quran. Karena Quran adalah kitab suci yang panduannya umat Islam. Sangat mencintai Quran. Terus kemudian mereka nggak paham. Terus mencari orang yang memahamkan. Burono lah cara Jawane. Terus keren saya itu di mana coba? Lah terus mereka kurang ajarnya gini, kalau paham itu ya alhamdulillah paham. Kowe nak ngaji Gus Bae ngono tok. Tapi ora paham, ora nyalano akal. Mari Gus Bae nerangno cepet, mulane gak paham. Ora kok nyalano teke sing lelet. Oh itu kan Masya Allah, naudzubillah. Sebetulnya tingkat kurang ajarnya tinggi Gus. Jadi kalau nggak paham itu kadang nggak nyalahno uteke. Kayak mau misalnya, mau mari mikir aja jelas. Padahal misalnya jelas orang mesti paham, bodoh. Paham? Jadi kata Sayyid Abdul Haddad, innama azzamu Allah. Sebenarnya mereka itu sangat menghormati Allah. Makanya kita nggak perlu mengatakan wasilah itu kafir, nggak akan. Karena orang tawasul sama Rasulullah itu ingin dapat ridhonya Allah lewat orang yang dicintai Allah. Kita mencintai wali sebenarnya, wah itu kekasih Allah. Kita mencintai itu karena mencintai Allah. Sama seperti gini, kamu mencintai kangkung apa enggak? Sebenarnya sama sekali enggak. Tapi kamu ingin sehat, ada asupan gizi. Kamu ingin tubuh kamu sehat, butuh asupan gizi. Kemudian kamu makan kangkung. Apa terus kamu cinta kangkung? Kan enggak. Cinta kesehatan kamu sama. Orang yang mencintai saya ingin kepuasan rohani. Saya kan termasuk kiai yang torekonya gampang. Ini swarga, kan akhirnya penggemarnya banyak. Coba kalau kamu neraka. Jadi sebetulnya Anda mencintai kepuasan Anda sendiri. Nah, saya ini korban. Makanya untuk masuk surga cepat saya, korban itu cepat. Da'watul mazlum la turaddu. Laisa bainahu wa bainallah hijab. Jadi saya kalau dongo langsung seret langit. Karena mazlum. Saya sinau tafsir itu, Pak, sampean bayangkan ada tafsir itu sudah 27 jilid. Sengarang Fakhrul Razi itu bulatnya bukan main. Karena dia ahli filsafat. Bulatnya Masya Allah. Sudah gitu sinau Jalalain kadang dikomen oleh Sawi. Sudah kita percaya Jalalain jebule dibuli Sawi. Percaya Sawi dikandani, "Oh iku Maliki rasa ribet." Sudah gitu sinau Qurtubi, sinau tafsir Tabari itu susahnya. Belinya susah, belajarnya susah. Padahal saya punya keluarga, punya istri, punya anak. Bayangkan kalau istri saya rewel, kayak istri sampai. Wah itu, tapi alhamdulillah enggak. Sama sekali enggak. Allah sudah milihkan, wah ini bahaya kalau punya istri rewel. Imam Sibawai itu kitabnya banyak, tapi yang terbukukan hanya kitab Sibawai. Karena beliau kalau sudah belajar lupa istri. Hanya pas beliau di pasar, kitabnya dibakar semua sama istrinya. Karena dianggap saingannya. Ternyata yang dicerai tidak kitabnya, malah istrinya. Itu Imam siapa? Sibawai. Tapi alhamdulillah kitab saya nggak terbakar, aman. Saya teruskan ya. Jadi untuk menjaga riya dilatih innama azzamu Allah. Sebenarnya mereka itu menghormati Allah. Sehingga wasail itu sebenarnya nggak pernah jadi subjek pelaku utama, enggak. Tetap Allah. Sebab itu kata Sayyid Muhammad, kamu kok mengatakan wasilah itu kafir itu gimana? Ketika innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Talut itu ya manusia. PD-nya itu apa? Inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka ahlu Musa wa ahlu Haruna tahmiluhul malaikah. Jadi beliau PD itu kalau bawa sunduk semacam peti sakti, sing di situ ada baqiyatum mimma taraka ahlu Musa wa ahlu Haruna tahmiluhul malaikah. Ya kayak semacam jimat ya. Tapi saya bukan mensyariatkan jimat enggak, karena nanti banyak penjual yang pembohong juga gitu loh. Cuma cerita, kamu tidak usah mengatakan kafir. Dulu Talut PD-nya kalau bawa sunduk semacam peti kesaktian yang di situ ada baqiyatum mimma taraka ahlu Musa wa ahlu Haruna tahmiluhul malaikah. Sehingga Khalid bin Walid meskipun beliau sahabat dan menyaksikan wajah Rasulullah SAW, itu bawa sya'aratun min sya'aratihi Rasulullah SAW, bawa rambutnya Nabi. Perang kemana-mana itu diletakkan di pecinya. Nanti sama tanya lagi, masa pakai peci Khalid bin Walid itu? Wah panjang, sampai itu repot. Sampai tak warai ngaji usul fikih. Usul fikih itu kalau ngaji itu ada istilah tangkihul manat. Ini mesti ini wilayah yang kita bisa berdebat sama Mbah Firjon. Dulu itu musuh saya karena saya makili Anwar, beliau makili Peloso. Tapi tahu-tahu kalah tua terus saya mengundurkan diri. Di fikih itu ada istilah, ada tangkihul manat, ada tahqiqul manat, ada tangkihul manat. Tangkih itu kira-kira gini, lafadz hadis itu dibuang sekian untuk tahu bahwa itu madarul hukmi. Misalnya gini, tak beri contoh paling gampang.
Sama harus paham, kalau nggak paham nggak pinter-pinter. Ja'a A'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya karena ini menghormati Mbah Ahmad Siddiq, saya orang alim, jadi ngaji ini tetap ada suasana alim. Ya harus ada suasana alim, nggak perlu jadi orang alim tadi susah. Sudah ngindari susah itu pintar, sudah itu aja. Jadi orang alim susah, ngindari barang susah pintar, berarti orang tidak alim pintar. Nah, meskipun tetap sudah kita itu pegangi sampai mati nanti. Lu jadi orang alim tuh repot. Itu kata Imam Ghazali, kalau orang alim kalau mau masuk surga itu sama Allah nggak boleh. Kif, kamu nggak boleh langsung masuk surga. Coba cari umat kamu, syafaati dulu. Nah, saya takut nyari sampean nggak bisa kembali. Saya tidak punya rencana itu. Pokoknya apa masuk. Boleh sampean kuatun, aduan balik raroh dewe, repot nanti saya. Berat jadi orang alim itu berat. Ya saya teruskan ya. Ada tangkihul manat, ja'a A'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahlaktu wa ma ahlakaka qal waqa'tu imraati fi nahari Ramadan. Ya sidang kita, saya ini rusak ya Rasulullah. Kenapa? Karena saya menjima istri saya fi nahari Ramadan. Terus kata Nabi, kamu harus bayar kafarah. Napa Nabi kafarah? Puasa 2 bulan. Wong baru 1 hari aja terjadi gitu kok disuruh puasa 2 bulan. Ya tidak kuat ya Rasulullah. Baru berapa hari saya puasa aja kecelakaan seperti itu. Apalagi kalau sampai 2 bulan. Tidak ya Rasulullah. Ya sudah kalau gitu kamu apa? Pertama ngasih makan apa? Itqu raqabah kan, pertama merdekakan budak. Tapi kan sekarang nggak ada budak makanya. Terus sekarang langsung puasa. Wah ini nggak bisa semua. Ya sudah ngasih makan orang 60. Kasihkan siapa ya Rasul? Ya orang fakir. Saya ini paling fakir. Di kampung saya ini orang paling fakir. Jadi mulai dulu orang fakir itu hubungan suami istri itu paling lancar. Mulai dulu. Makanya orang fakir itu anaknya banyak. Karena hiburannya hanya itu. Wong Ramadan aja. Coba mau ke ATM nggak punya uang, mau antri di bank nggak punya, mau apa coba? Itu mulai dulu. Ini sanatnya mutasil. Wah, akhirnya sudah sanksinya kan tadi ya itqu raqabah atau puasa 2 bulan berturut-turut atau ngasih makan 60 orang miskin. Lalu kata ahli usul fikih, kata A'rabi dibuang, nggak menjadi catatan hukum. Orang kota pun kalau melakukan itu juga kena sanksi yang sama. Imro'atau juga dibuang. Andai kan itu dilakukan untuk amatnya juga ketentuannya sama. Nah sekarang perdebatan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik begini. Sekarang pertanyaan gini, jima istri itu hukumnya boleh apa haram? Boleh kan? Lalu kalau ada orang tanpa udzur kemudian makan siang-siang, cara Imam Malik hukumnya sama, harus kena sanksi yang sama. Karena sama-sama hadku hurmati Ramadan bi ghairi udzrin syar'iyyin. Sama-sama merusak hukum Ramadan tanpa udzur syar'i. Lu jima itu tidak zina. Kan hukumnya jaiz. Nah, sekarang makan hukumnya jaiz, harusnya juga kena ketentuan yang sama. Cara pikirannya Imam Malik. Nah, alhamdulillah Imam Syafi'i gak setuju. Wah, cara setuju repot. Bahkan orang-orang Syafi'i sudah punya khilaf, kalau gitu minum dulu. Iya, biar gak kena. Iya, biar iftarnya pakai minum. Setelah minum baru jima kan. Ini sudah menyiapkan khilafnya. Ini khas Syafi'i ini, bongsong rekayasa hukum. Nanti bisa belajar jauh cara ngakali hukum. Makanya guyonan yang masyhur Gus Dur itu gitu. Ada seorang kiai atau Gus lah, ya punya salah, namanya manusia kan punya salah, entah cangkruk entah apa, pokoknya punya salah. Ada wartawan yang ngiranya semua kiai itu orang suci, sehingga tanya sama Gus Dur, Gus itu ada kiai kok ya pokoknya salah lah, tapi jangan bayangkan dosa besar, enggak, kecil-kecil aja. Itu gimana itu, padahal kiai kan orang suci. Jawabnya Gus Dur lucu, ya justru yang boleh salah itu para kiai, kalau kamu nggak boleh. Loh, kok bisa Gus? Karena mereka tahu caranya tobat. Repot. Kalau kamu nggak tahu caranya, sama pelanggaran hukum itu ya harus pakar-pakar hukum. Itu yang tahu caranya rekayasa. Kalau kamu ya kena pasal kan ya. Jadi kamu jangan niru saya. Saya ini punya sekian cara untuk kamu. Nah, itu namanya khilaf. Makanya kata Sayyid Muhammad, kamu tidak usah anti khilaf, karena Abu Hanifah itu membolehkan khilaf, kitabul khiyal. Yang penting kamu soleh dulu, setelah soleh nanti Allah maklumi. Soleh dulu, syaratnya soleh dulu. Kalau tidak soleh jangan.
Contohnya gini, ada orang mau puasa lemes sekali, mau makan. Gampang, kalau langsung makan kan kayak hadku hormati Ramadan biwirudrin sarian. Aku langsung mau jembera sowan Mbah Firjon. Sudah status saya Pak, musafir. Ya sudah, berangkat aja sampai Tuban makan. Nanti kalau nggak jadi ya nggak apa-apa sudah. Kan mulai pergi sudah musafir. Saya tidak tahu nanti malaikat tertarik gebuki gak tahu. Tapi itu ada khilafnya, asal soleh. Karena kata Sayyid Muhammad dan semua kitab mengatakan itu. Kalau sama nggak tahu ya kebablasan. Nabi Ayub, yang terkenal Gudiken itu siapa? Ayub ya. Itu yang Israiliyatnya akan seru lah. Gudiken dikukur bek kreweng itu terlalu lah kalau itu. Untuk kreweng konti ning Arab ora kreweng itu sudah masalah itu. Singkat cerita, Nabi Ayub ketika diasingkan kaumnya itu kan nggak punya sumber makanan. Lah orang lelaki itu mulai dulu egois. Istrinya Nabi Ayub itu cantik sekali, udah cantik, rambutnya bagus. Makanya kamu nggak usah tanya kenapa istrinya kayak banyak yang cantik. Ya, nah warasatul anbiya nggak boleh gitu. Kalau nggak cantik ya warasatul anbiya dari segi balak. Istrinya Nabi itu semuanya cantik. Nggak usah tanya sebabnya apa, pokoknya gitu, semuanya cantik. Singkat cerita, beberapa kali istrinya Nabi Ayub itu kerja demi bisa nafkahi Nabi siapa? Suatu saat itu tidak ada pekerjaan yang cukup untuk beli roti. Satu-satunya peluang dapat rezeki itu putrinya raja itu rambutnya berondoli. Terus ada sayembara siapa yang rambutnya bagus mau dibeli. Sampai rambutnya istrinya Nabi Ayub itu dijual. Nabi Ayub tersinggung karena itu mengurangi kecantikan. Jadi lelaki mulai dulu gitu. Udah nggak urun kalau istrinya nggak cantik itu komplain. Itu khasnya lelaki. Jadi kalau kamu gitu ada sanadnya juga, tenang saja ya. Komplain ya pegawai itu. Saking mangkelnya Nabi Ayub terus ngendikan la adriban naki mi'ata sautin. Kamu akan saya pukuli dengan mi'ata sautin atau dengan 100 cambukan. Atau mi'ata dikhtin atau mi'ata apalah sesuai konteks zaman itu. Engko namanya pecut tuku konti kok ribet lagi. Singkat cerita akhirnya ketahuan bahwa istrinya menjual itu demi Nabi Ayub. Allah nggak ridho kalau kekasihnya yaitu istrinya Nabi Ayub wis perjuangan kayak gitu malah kena hukuman. Tapi Allah juga nggak ingin kekasihnya yang bernama Ayub melanggar sumpah. Padahal beliau sudah sumpah, wallahi demi Allah nanti tak pukul dengan 100 kali. 100 kali dengan lidi lah misalnya, contoh yang gampang tuh lidi. Akhirnya sama Allah dikasih satu solusi. Wa khud biyadika dikhtan fadrib bihi wala tahnas. Ya sudah, lidi itu ikat jumlahnya 100. Terus pukul sekali saja, anggap saja sudah 100. Iku pangeran sing wari ngakali ngono iku pangeran. Tapi syaratnya soleh, syaratnya soleh. Jadi kalau kamu anti khilaf berarti anti ajarannya Allah di ayat itu. Wa khud biyadika dikhtan fadrib bihi wala tahnas. Itu dulu ada, ini cerita di Ithaf, ini cerita terakhir, ini sudah, sama jangan nama sudah. Terus pengumuman tadi yang nggak pernah sepuh ngutang saya itu haram tadi. Karena tadi saya punya kewajiban di rumah yang bisa menggugurkan ya kewajiban yang lebih besar. Lebih besar itu ya tadi bisa pernah guru, pernah sepuh, yang jelas nggak umur sampean menangkap itu tua serepot itu. Ada raja itu ganteng kaya, senengannya nikah perawan cantik. Itu semua kampung mesti kenal. Mungkin digilir atau gimana pokoknya. Suatu saat ada pemuda suka sama perempuan yang di kampungnya, cantik sekali. Kemudian pemuda ini ternyata pekerja di kerajaan itu. Tiap hari ditanya, wah itu yang di kampung yang cantik siapa? Mau saya nikahin gini. Wah bahaya ini saingannya raja. Jadi yang dibidik pemuda tadi itu saingannya. Si raja ini orang yang namanya raja kan gengsinya tinggi. Kaifatang kihuha wa qad ra'aitu qad qabbalaha rajulun. Kok mbok nikah piye? Saya tuh pernah melihat dicium lelaki. Wah gak mau. Gak gelem wis kadung ditambung lan waqat qabbalaha rajulun. Saya pernah melihat sendiri qabbalaha rajulun, dicium oleh lelaki. Wah sudah gak minat raja langsung gak keren. Suatu saat pemuda tadi nikahi perempuan itu. Rajanya marah-marah, kamu lelaki gak punya harga diri gini. Gak punya selera, gak punya harga diri, sudah pernah dicium orang kok tetap dinikah. Terus bilang ke raja, ta'rif manir rajul, lelaki itu siapa? Abuha. Kamu tahu lelaki itu siapa? Sopo? Abuha, bapaknya. Saya kan hanya bilang rojulun, pernah dicium lelaki.
Lah pikirannya raja ora laki wis kowe-kowe ngene iki. Tapi butuhe canom mau raja ben gak sida yo aja tuh. Baru kayak digulirkan gitu wakot kebalah rajulun. Wah enggak mau. Setelah itu suatu saat pegawainya tadi nikahi perempuan. Kamu nggak punya harga diri gini. Kamu tahu mandir rojul apa abu? Wah nak ngono aku gak apa-apa. Lah monggo sakniki wis bojo kula. Ora trimo wis diambung wis macam-macam. Lah itu namanya khilah. Apa? Khilah. Kalau di Balawa disebut tauriyah atau apalah. Tapi saya tidak ngajari sampean seperti itu. Sudah pinter sebelum saya ajarin. Bangsa ngakali kan sudah pinter. Ya ini terakhir tak baca Arabnya saja nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Biar dapat barokahnya Syekh Nawawi juga barokahnya guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Wasababu nuzuli hadil ayati annahu kana baina farisa war rumi qitalun wa kana al musyrikuuna yawadduna antaghliba farisu ar-ruma li anna farisa kanu majusiyan ummiyin wal muslimuna yawadduna ghalabatar rum ala faris liqaunihim ahla kitabin. Jadi zaman dulu orang Islam lebih senang kalau yang menang itu orang Nasrani. Kalau bandingannya ateis, karena bagaimanapun percaya kekuatan langit. Sementara orang ateis sama sekali tidak percaya kekuatan. Apapun bedanya kita dengan Nasrani itu ada kesamaan, yaitu percaya adanya kekuatan langit. Sehingga ketika orang Romawi kalah itu orang Islam ikut susah. Paham ya? Makanya ini tak baca biar sampean nggak macam-macam pikirannya. Faba'atha Kisra saat terusnya, ya pokoknya seperti itu. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa lebih seneng yang menang itu Rom karena ahli kitab. Artinya apa? Kemenangan ahli kitab adalah kemenangan makhluk atau hamba Allah yang mentautkan kekuatan kita di bumi dengan kekuatan langit. Makanya saya berharap selain kita ikhtiar medis, kita harus memperbanyak istighfar. Bagaimanapun semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghormati negara dengan ikhtiarnya, tapi saya mohon sekali kita juga istighfar, karena semua itu juga ditentukan oleh Allah, oleh langit. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, bisa mendengarkan atau menyimak videonya kita ngaji bareng Golek Ilmu. Gus Baha adalah seorang ulama dan pemikir muslim kontemporer. Seringkali membahas pentingnya nasab dalam konteks keagamaan dan sosial. Nasab yang berarti garis keturunan memiliki peran signifikan dalam budaya Islam dan masyarakat Indonesia. Dalam pandangan Gus Baha, nasab bukan hanya sekedar tentang silsilah keluarga, tetapi juga mencerminkan identitas dan tanggung jawab moral seseorang. Dalam banyak kajian, Gus Baha menekankan bahwa nasab memiliki nilai yang tinggi, terutama dalam menjaga hubungan sosial dan keharmonisan antar individu. Menjelaskan bahwa mengetahui asal-usul dan latar belakang keluarga membantu seseorang memahami konteks sosial dan budaya yang melingkupinya. Hal ini penting untuk membangun sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama. Namun Gus Baha juga memperingatkan bahwa terlalu menekankan pada nasab bisa menjadi bumerang. Jika seseorang merasa superior hanya karena garis keturunan, hal ini dapat menimbulkan sikap sombong dan merusak hubungan sosial. Ia juga mendorong umat Islam untuk lebih mengutamakan akhlak dan perilaku baik ketimbang membanggakan nasab semata. Dalam Islam, kualitas pribadi dan perbuatan baik jauh lebih berharga dibandingkan status keluarga. Lebih lanjutnya, Gus Baha menyatakan bahwa nasab juga berfungsi sebagai pengingat akan tanggung jawab sebagai individu yang memiliki nasab tertentu. Seseorang dituntut untuk menjaga nama baik keluarga dan kontribusi positif kepada masyarakat. Dalam hal ini, nasab tidak hanya berkaitan dengan asal-usul, tetapi juga dengan legasi atau warisan yang akan ditinggalkan kepada generasi mendatang. Dalam konteks pendidikan dan pembentukan karakter, Gus Baha berpendapat bahwa pengajaran tentang nasab harus dilakukan dengan bijak.
Anak-anak perlu diajarkan untuk mencintai dan menghormati keluarga, tetapi juga diajarkan nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Dengan cara ini, nasab dapat berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan individu yang berkualitas. Kesimpulannya, pandangan Gus Baha tentang nasab mencerminkan keseimbangan antara menghargai asal-usul dan menekankan pentingnya akhlak. Nasab adalah aspek penting dalam identitas seseorang, namun harus diimbangi dengan perilaku yang baik, dengan pemahaman yang tepat. Nasab dapat menjadi pendorong untuk membangun masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Demikianlah sedikit kesimpulan dari isi video. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang berguna untuk kita, juga kita amalkan di setiap apa yang kita perlukan. Nah, mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat yang baik, selalu ibadah dengan istiqomah agar kita semuanya bisa menjadi umat yang baik. Terima kasih saudaraku semuanya. Bila mana ada salah kata, kami yang fakir ilmu mohon maaf yang tak terhingga. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di video berikutnya. Bila berkenan bisa like, subscribe, dan komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga kita semuanya dilimpahkan rezekinya, dijauhkan dari segala cobaan, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dados rungokno ya. Jadi problem utama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memaklumatkan diri jadi nabi niku piyambak ini wong Arab. Arab niku tiyang Mekah. Wong Mekah niku terkenal ummiyah. Ummiyah niku goblok-goblok, tidak terpelajar. Sehingga itu menjadi masalah besar bagaimana mungkin seorang nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin kemudian dari daerah yang sangat minus pendidikan, apa? Minus pendidikan. Sehingga ketika Nabi memaklumatkan jadi Nabi, itu orang pertama protes itu orang Yahudi. Makanya masyhur, andai kan Muhammad itu Nabi dan ada Nabi akhir zaman, pastilah kita. Cara pikiran Yahudi pastilah kita. Karena orang Yahudi kita tahu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Meneng-meneng apa? Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah Yahuda ini dulur barpe Nabi Yusuf. Dulur barpe Nabi Yusuf. Sehingga secara nasab itu terus dimasalahkan Nabi. Nah karena Nabi itu dimasalahkan, delalah kersane pangeran, mbah-mbah Nabi itu punya tradisi yang menunjukkan bahwa beliau itu tidak pernah bohong. Misalnya yang paling dekat kita tahu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini orang yang suka tawaf ning Ka'bah, suka tawaf di Ka'bah. Kemudian ada pintu di Mekah namanya Babu Syaibah, no? Babu Syaibah atau Babu Bani Syaibah. Terus sampai tok wau Ilyas. Ilyas itu wa awaluman ahdal budna ila rihabil haramiyah. Ada tradisi memberi hadiah ke Ka'bah. Singkat cerita, Imam Berjanji ini termasuk Sayyid Al-Husaini. Imam Berjanji ini namanya Ja'far bin Hasan Al-Berjanji ini. Beliau berpendapat atau memaklumatkan ulang bahwa Muhammad jadi nabi ku wajar, mergo hakikate Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti sama dengan klaim mereka kalau mereka mintoriki Ishak, ya nabi-nabi kayak Nabi Yusuf kan mintoriki Ishak, berarti kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan kita tahu secara mujma'alah Ishak ini punya saudara lebih tua namanya siapa? Ismail. Nah kanjeng Nabi ini zuriyahnya sinten? Ismail. Lalu itu butuh data empirik, data bahwa Ibrahim itu pernah di Mekah. Kalau betul orang Mekah itu turunan sinten Ibrahim, maka butuh bukti empirik. Bicara saniki artefak nopo-nopo bukti-bukti yang pernah menunjukkan Ibrahim di Mekah. Ini terus dijabek pangeran ketika orang Yahudi meragukan status nasabnya sinten Nabi Muhammad, terus pangeran rangno fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, bahwa Ibrahim benar-benar pernah di Mekah. Di situ ada batu
yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Jadi makom itu bukan kuburan, tapi apa? Sesuatu yang pernah didomisali, ya, atau pernah diinjak. Jadi malah itu darani makom Ibrahim itu batu yang diinjak Nabi Ibrahim ketika bangun apa? Ka'bah. Ya karena mukjizat terus bekas. Dan bekas itu mulai dulu orang yakin dan pasti itu sisa atau bekasnya kakinya Nabi Ibrahim. Lana Ibrahim nate urip teng Mekah karena sampai bangun Ka'bah. Apalagi dulu bangunnya pasti lama. Berarti mungkin sekali Ibrahim meninggalkan zuriyahnya di Mekah. Makanya Quran terus cerita bahwa Ibrahim niku ngendikan ketika mau meninggalkan Mekah, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Terus ada kepastian, makanya Quran ayat-ayat itu masih menjawab keraguan orang Yahudi bahwa Muhammad kenapa jadi nabi, dia itu anaknya siapa, turunannya siapa. Padahal di Taurat dan Injil jelas aturan nabi itu zurriyatam ba'duha min ba'd. Enggak boleh nabi turunannya Parlan itu tidak boleh, turunannya Karmen itu tidak boleh, ribet. Apa? Ribet. Nabi itu harus turunan Nabi. Bukan karena Allah itu asobian, enggak. Masyarakat itu lebih ikhlas. Misalnya Nabi, turunannya Nabi, bayi Nabi hormat kan enak. Bapak Ewe Soleh, bayi Soleh, buyute Soleh. Misalnya Nabi sebagai Karmen katokan cekak kan juga bingung. Orang dihormati bapak Nabi, dihormati katokan cekak main gaplem, kan juga bingung. Jadi aturannya harus itu. Nak kiai oleh kiai kan tidak maksum, derajatnya kan di bawah. Pemenang kiai maklar lah oleh soalnya oleh. Ini masalah Nabi apa? Orang yang spesial itu harus bapaknya spesial, mbahnya spesial, buahnya spesial. Nah, sehingga aturan jadi Nabi itu memang harus dzurriyatam ba'duha. Kalau kiai boleh, pemenang maklar tambah boleh. Tapi kalau Nabi tidak boleh. Nah, aturan-aturan itu ada di Taurat dan Injil. Makanya yang pertama disoal orang Yahudi, kalau Muhammad Nabi itu bapaknya siapa, mbahnya siapa. Dan Sayyid Barjanji ini yang ngarang Barjanji itu kitab yang sangat ilmiah. Makanya kata Mbah Mun, meskipun ada simtuduror, orang itu nggak boleh meninggalkan Barjanji karena kitab madaih yang mamlu'ah bil ilmi itu Barjanji. Tapi yang isek itu simtuduror, ya. Tapi yang tua itu Barjanji. Namanya alhamdulillah kita mbok piro kadar itu dibaca semua, meskipun gak paham semua, soalnya diwaca kabeh. Karena kita yang bisa menjawab tuduhan orang Yahudi Nabi anak Esopo itu kita berjanji. Jadi tahu betul kalau masalah utama Nabi adalah anaknya siapa, mbahnya siapa. Makanya beliau ngendikan wa ba'du fa'aqulu wa Muhammad bin Abdillah. Logikanya gampang. Kalau orang modern saja tahu bapaknya siapa, mbahnya siapa, buyutnya siapa, itu artinya nggak ada yang fiktif. Ukuran sejarah fiktif ndak itu ditandai dengan satu kuburan, dua artefak. Itu nggak mungkin nama-nama itu fiktif. Buktinya apa? Di Ka'bah mulai dulu zaman Quraisy ada Babu Bani Saibah, Babu Bani, dan Abdul Muthalib namanya itu Saibah karena mulai kecil beruban. Jadi kata Saibah itu mulai kecil apa? Beruban. Karena perilakunya terpuji terus orang Mekah darani Saibatul Hamdi, apa? Saibatul Hamdi. Nah karena dia pernah melayani saudaranya Hashim namanya Muthalib. Yang kita tahu Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah Hashim ini, ya Hashim ini punya saudara namanya Muthalib, apa? Nah Abdul Muthalib kecil itu pernah derek Muthalib, Muthalib pamannya, ya Abdul Muthalib kecil berarti Saibah ini, apa? Pernah derek pamane sing bernama Muthalib. Muthalib wong gaya, pasti takoki wong, "Iwa pam budakku." Nah, sehingga Saibah itu terus diceluk Abdul Muthalib. Ya rodok sial lah sini. Jadi pamannya itu gaya, kan ganteng. Saibah ini ganteng. Kalau jalan-jalan sama pamannya, jenenge sinten? Muthalib. Niku diaku budake. Iki sapa? Abdi budakku. Terus akhirnya jenenge Abdul Muthalib. Dadi wong Arab paham ya? Tapi namanya Saibah, nama Saibat, makanya wasmuhu Saibatul Hamd. Mana kalau asa eskal, bayi Nabi ini sini kilap maknanya asura ngono, mikir jenenge itu hakim, ya namanya hakim. Nah, dulu kalau orang berburu itu melibatkan anjing, karena sering berburu melibatkan anjing disebut kilap. Jadi maknanya kilap ya orang yang berburu dengan anjing. Mau coba langsung bawa mana kilap,
asu. Oh, kasus ya. Kasus. Makanya itu hebatnya Imam Barjanji. Beliau darani wasmuhu Hakim bin Murrah. Jenenge kilap iku Hakim. Ya paham napa? Jenenge kilap niku Hakim. Sebagian ulama darani kilap itu isim sifat. Napa? Jadi kalabayak libu kalban itu anjing sendiri dinamai kalbun itu sebenarnya sudah isim sifat. Bukan alam murtajal ya, tapi alam mangkul ya. Alam apa mangkul? Kalau dalam ilmu nahwu itu alam mangkul. Jadi begini ya, tak terang nahwu ya. Alam itu ada dua, ada alam mangkul, ada alam murtajal. Tapi hampir semua alam itu mangkul sebetulnya. Ya, semua alam itu hampir semuanya itu mangkul. Mangkul itu satu nama yang diambil dari satu makna dalam kosakata, apa? Dalam kosakata. Misalnya Hamida, Yahmadu, Hamdan, apa? Hamida, Yahmidu, Hamdan atau Yahmadu, Hamdan. Hamdan maknanya pujian, apa? Kemudian Nabi karena orangnya sifatnya terpuji disebut Muhammad, orang yang dipuji. Sehingga nama ini potensi rubah-rubah. Di Taurat itu Nabi gak disebut Muhammad, disebut Ahmad. Di Injil juga disebut Ahmad. Itu tidak masalah karena Hamida Yahmadu ya, seorang lagi Hamida Yahmadu. Berarti kalau ingsun Ahmadu, saya muji. Karena Nabi itu orang yang sering muji Allah, menamakan dirinya ana Ahmadu. Saya ini pemuja Allah. Berarti ana uta ingsun niku Ahmadu muji sapa ingsun Allah ing Allah. Sehingga ketika Nabi misalnya di Injil disebut Farqolit, Munahama, enggak masalah. Selama ini klaimnya orang Yahudi dan Taurat, di Injil Taurat itu enggak ada kata Muhammad. Ya tentu enggak ada karena Injil Taurat itu bahasa Ibrani, no? Di situ disebut Munahama, kadang disebut Farqolit. Tapi maknanya Mahmud atau Muhammad, orang yang dipuji. Paham ya? Makanya hampir semua alam itu mangkul, no? Mangkul. Nah, pentingnya mangkul itu apa? Kalau suatu saat sejarah itu tidak sama, itu enggak masalah. Karena hakikatnya alam itu rata-rata mangkul. Saya beri sekian contoh ya, semuanya. Misalnya dulu Madinah itu Yasrib, kenapa? Yasrib. Karena ketika orang Ansor merelakan semua hartanya untuk Nabi, saya berkali-kali cerita, Kanjeng Nabi niku datang ke Yasrib, niku migrasinya angkatannya hampir 500 sahabat beserta keluarga. Terus Nabi itu kesulitan karena sahabat si A memberi si B. Pokoknya kesulitan ngelola. Karena kesulitan ngelola, terus orang-orang Yasrib bilang, "Ya Rasulullah, hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasa." Sudah engkau tidak perlu pamit per personal. Misalnya Nabi mau titip Abdurrahman bin Auf, dititip si A, yang Abu Bakar dititipkan si B, yang Umar dititipkan si C. Kan kesulitan Nabi. Karena Nabi harus mikir yang punya tanah siapa, harus pamit kepada siapa, karena semuanya pendatang. Karena Nabi kesulitan itu, terus orang-orang Yasrib bilang, "Ya Rasulullah, hadhihi madinatuka taf'alu fiha matasa." Sudah ya Rasulullah, ini kotamu, kita semua tidak ikut punya Yasrib, semua ini milikmu, maka terserah engkau. Semenjak itu Nabi terus longgar karena diikrarkan miliknya. Semenjak itu terus Nabi memaklumatkan secara umum siapa saja boleh menempati di Madinah sesuai kadar hajat masing. Nah, semenjak itu diarani Madinatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hampir semua kota itu pasti mangkul. Sehingga ketika kitab Taurat, Injil menamakan itu enggak persis, itu enggak masalah. Misalnya Quran yang paling masyhur, sumya bil Quran ya li annahu makruh, karena dibaca, maka sumya Quranan, qara'a yaqra'u Quranan. Tapi Quran juga dikatakan kitab, wal kitabil mubin, karena bentuknya mushaf itu maktub, ada yang ditulis, artinya melibatkan kitabah, tulisan, maka sumya kitaban. Sebagian disebut lagi Quran itu namanya apa? Mushaf, apa? Karena mushaf itu dari kata sokhifah, ada lampiran, melibatkan kertas, maka disebut yatslu suhufam mutahhar. Paham ya? Makanya suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi melihat itu melibatkan lampiran, sokhifah disebut mushaf. Melihat itu dibaca disebut Quran. Melihat itu melibatkan tulisan disebut kitab. Melihat konsepnya adalah al-fariq bainal haqqi wa bainal batil disebut furqan, pemisah. Melihat fungsinya cahaya disebut nur. Melihat fungsinya Quran menghidupkan jiwa-jiwa yang mati disebut ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina.
Sehingga hampir dipastikan sebenarnya semua nama itu rata-rata itu mangkul apa? Mangkul. Makanya Nabi sering ngendikan saya ini punya sekian nama. Beliau menyebut ana Muhammad wa ana Ahmad. Termasuk beliau menyebut wa anal mahi. Saya ini pelebur, penghilang. Yamhu bi al-kufra, dengan saya kekafiran menjadi hilang. Wa anal aqib, saya ini penutup karena saya adalah penutup para nabi. Wa anal hasyir, saya ini hasyir, penggiring, karena nanti semua para nabi digiring di bawah benderaku. Jadi nabi juga punya sekian nama dan semua itu menunjukkan alam apa? Mangkul. Ya, alam apa? Mangkul. Nah sekarang asmani babai nabi itu jelas gak fiktif karena tadi orang Arab tahu semua orang kafir pun tahu. Kalau di Mekah ada Babu Bani Syaibah, pasti ada orang bernama Syaibah karena ada Bani Syaibah, turunannya Syaibah. Dan itu siapa? Abdul Muttalib. Dan itu siapa? Abdullah. Itu siapa? Muhammad. Dan itu butuh bukti artefak. Makanya terus Allah menjawab fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, bukti setelah Ibrahim, kan Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina atau ke Syam. Lalu buktinya apa kalau duriannya Ibrahim itu ada di Mekah? Terus Nabi Ibrahim dimaklumatkan oleh Quran bahwa beliau sempat ngendikan ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar in inda baitikal muharram. Ya Allah, sebagian anak turunku tak letakkan di Mekah. Itu kalimat min dzurriyyati itu kalimat yang paling objektif. Ada kata min, sebagian. Karena kalau Ibrahim bilang dzurriyyati maka bohong karena ada Ishak yang di Palestina. Paham ya? Makanya disebut min bahwa sebagian anakku tak letakkan di sini. Karena sebagian yang lain di Palestina. Maka kata min dzurriyyati ini bukti bahwa Quran itu mukjizat betul, yaitu memang faktanya Ibrahim itu ada yang di Palestina, yaitu Ishak, Ishak yang di Mekah Ismail. Nah disebut min dzurriyyati, apa? Terus Ibrahim ngendikan biwadin, di lembah. Sebab itu Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Bukti sejarah juga membuktikan seperti itu. Mulane kula seneng Ka'bah kena banjir bolak-balik rubuh niku kula seneng. Karena mboten seneng dari segi cemoan mboten. Itu bukti empirik. Iku hikmahnya kena apa Ka'bah rubuh bolak-balik. Andai kan enggak rubuh bolak-balik karena banjir, orang susah nyari sejarah. Ketika Nabi umur 35 Ka'bah rubuh mergo banjir. Zaman Umar ya rubuh. Karena tadi Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Quran memaklumatkan bahwa Ka'bah itu biwadin, di cekungan paling bawah. Yaitu ada Jabal Abi Qubais di cekung gunung, Ka'bah paling bawah. Nah karena Ka'bah ini zaman Nabi Adam itu rob wa tumain. Jadi ketika Adam mau haji, tanya sama Allah, ya Allah saya harus kemana? Ya sudah ke Ka'bah. Titenani sebuti Gusti, ada rob wa tumain, ada roh wa tumain, ada cekungan dalam tempatnya air. Itu jenis Ka'bah. Zaman itu belum ada bangunannya, yaitu sudah namanya Ka'bah. Terus Ibrahim sesuai panduan itu bikin bangunan di situ. Bisa kamu bayangkan kan bangunan di cekungan paling bawah di sekelilingi gunung. Kan mesti kegerojok ke air. Makanya setiap banjir itu Ka'bah rubuh. Apalagi ya nggak ada semen, nggak ada terus dilapisi baja, nggak ada dulu. Pasti rubuh. Justru itu bagus. Bagus dari segi bahwa shadaqallahul adzim ketika mengistilahkan Ka'bah itu biwadin. Paham ya? Biwadin. Sehingga sekarang alhamdulillah pemerintahan Wahabi meskipun gitu sampai sekarang Ka'bah itu dari Masjid Haram tetap ke bawah. Ya enggak ya mesti apa? Ke bawah, tetap di cekungan. Sampai sekarang desainnya Ka'bah tetap ya kita di Masjid Haram masuk itu nanti kalau mau ke Ka'bah pasti turun ke bawah sampai sekarang. Guling-gilingan statusnya Ka'bah itu biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Nah ini penting. Sehingga orang-orang yang mengingkari nubuah pun percaya kalau Muhammad turunan Ibrahim karena semua data mengarah itu. Jadi Ka'bah kena banjir ono hikmah. Ojo kok malah nggo ilmu jaduk jare omahe pangeran kok rubuh. Wah sing jaga sapa? Wong goblok. Jadi Allah kalau bikin sesuatu itu pasti hikmahnya besar. Baru era Umar terakhir dari kebijakan Jabal Abi Qubais itu dijebol supaya air tersalur keluar, tidak semuanya mengarah ke Ka'bah. Tapi itu bagus. Ijtihadnya Umar ya bagus. Tapi kenapa zaman Nabi ijtihad itu tidak ada? Memang nggak perlu ada zaman itu karena justru rubuhnya Ka'bah mergo banjir itu bukti benar-benar biwadin karena di cekungan paling bawah maka rawan kena banjir. Logika rasionalnya kenapa di situ ada Zam-Zam? Ya karena logikanya gampang. Secara umum
Meskipun Allah itu kuasa bikin mukjizat, tapi tetap ada nilai rasionalitasnya. Apa nilai? Karena Ka'bah itu di cekungan terbawah, maka mata air ya di situ. Paham ya? Makanya Zam-Zam ya dekat Ka'bah. Meskipun Allah bisa bikin air di puncak gunung, tapi itu kan betul lucu, maksudnya normalis sumberan uning cekungan, kan ora lucu. Banyak milih munggah kan ora lucu. Jarani sulapan malah ribet kan. Jadi Allah itu meskipun kuasa melakukan apa saja, tetap tidak ada ajro ala matrodil adat atau ala mutarodil adat. Sesuatu dibikin itu sesuai adat. Nah termasuk adat orang soleh itu turunannya orang soleh, turunan saleh, makanya dzurriyatam ba'duha. Maknanya jogeman, kalau suwun jogeman ninggal berjanji, karena kitab berjanji itu yang paling madhu Nabi, muji Nabi min haitsul ilm, sangat fanatik menjawab gugatan pada Nabi dari segi ilmiah. Termasuk beliau yang kalau kita ahli sunnah kan yakin bapaknya Nabi, bayi Nabi sampai Nabi Adam semuanya mukmin. Nah, kalau ada kubu sebelah yang darani bapaknya Nabi nin roko, bayi Nabi nin roko, itu pasti kita tentang. Karena wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana kamu katakan bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir, sementara diliwatin Nur Muhammad. Mosok Nur diliwatno barang sing najis. Itu sudah agak ketemu nahlar. Makanya logika yang dibangun Imam Barzanji, bagaimana Nur Muhammad yang suci kemudian kamu yakini liwat najis. Yaitu nak bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir, berarti Nur ini liwat suatu sing najis. Itu paradok, no? Makanya Dawi tiga wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana enggak babanya Nabi suci, wong itu liwatane Nur yang suci. Nah, terus ada beberapa iskal kecil. Iskal kecil misalnya, lalu bagaimana dengan sejarah yang populer kalau Azar itu bapaknya Ibrahim, sementara Azar terkenal kafir. Nah itu oleh ulama dijawab, ketika Nur Muhammad masih di Azhar itu dia belum kafir. Setelah Nur ini pindah ke Ibrahim, berarti Azhar wis melompong tanpa Nur Muhammad, baru soro kafiron, baru setelah itu Azhar menjadi kafir. Jadi kafir terlambat kira-kira Azhar. Zaman ditungguani Nur Nabi itu tidak kafir. Paham ya? Kalau gue yang mana pondok, lu cek apal sama sekali mulai, rapal. Nah, atau jawaban kedua, Azhar dikatakan bapak itu majas, hakikatnya hanya paman, apa? Paman. Jadi ada jawaban dua ulama ya. Yang satu menjawab apa? Madama Nur Muhammadin fi Azhar, masih dia Muslim atau mukmin. Ketika Nur Muhammad sudah pindah ke Ibrahim, berarti Azhar kan melompong. Nah ini terus soro kafiron. Atau sebagian ulama jawab Azhar itu paman, disebut bapak itu majas. Tapi jawaban itu menurut saya tidak setuju yang normal saja, karena nanti cara Imam Ghazali zalat sikoh bil alfat, nanti keributan apa? Orang kemudian nggak percaya dengan lafaz, karena setelah pada kata bin ibu tenan Torah, karena ada kemungkinan majas, kan terus ribet. Makanya banyak ulama yang milih jawaban pertama ya, madama nurun nabi fi Azhar, itu Azhar belum kafir. Setelah ada intiqalun nur, peralihan nur ke Ibrahim, Azhar baru kafir. Yaitu biasa, itu lebih gampang. Nah, tapi kita tetap yakin bayi Nabi, bapak Nabi ila Adam niku semuanya mukmin. Nah, alasannya apa? Wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqo. Nah, apa sih ngono? Apa sih untuk nyanyi gendenan. Mudah-mudahan gendenan. Oh, ada lah. Al-Fatihah wa na'iluha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla'a bismi dzatil aliyyah mustaqirran faidul barakati ala ma ana lahu wa awla usanni bihamdin mawariduhu sa'igatun haniyah mumtadiyan minasyukril jamili mataya wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bitaqaddumi wal awaliyah al-muntakili fil ghuraril karimati wal jibah wa astamnihu Allah ta'ala ridwanan yahudsul itrata tahiratan nabawiyyah wa ya'ummu sahabata wal atba'a wa mawala wa astajdihi hidayatan li suluki subulil wadihatil jaliyah wa hifdhan minal ghawayati fi hutatil khata'i wa hutah
وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية نادما من النسب الشريف إكدا تحل المسامع بخلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أدر من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك ganti sobat Allah سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة حمد قبل اتصاله السميع ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي يلتم انتقاء يوميا ابن قصي واسمه مجمع صوفنا بمسلم التفاصيل في بلاد بطاعة قصية إلى أن عاده الله تعالى الحرم الحق الحرم المحترم صح ما حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن أبي بن أي بن غالب ابن فهر واسمه قريش وإليه تنسب الركوب القريشية وما فوقه كناني كما جناح إليه كثير وارتضاه ابن مالك بن نضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى الركن إلى رحال الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله تعالى ولبى ابن مدر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة سمية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدناه بلا ريب أن له العلوم النسبية إلى النبي إسماعيل نسبته ومنهما بعد به من أجل تعلقت كواكبه الذرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم ayo nasabun aja nasabun nasibul ulabil ularu walladadha nujumara jawza'u abadai usul dari wa fahari anta fi yatimatun asma'u akrim bihi min nasabit taharahu Mohon kula wacarin. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabun. Nggih, nggih pokoke kula ngawasi badhe Isya namun tiba ya dabak utawi berjanji supaya golek barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian kulino seneng bil ilmi napa bil ilmi karena tadi kita ini sering ngaji Quran yang jelas-jelas Nabi Isa piyambak dimaklumatkan Allah dzurriyatam ba'duha min ba'd. Artinya kita harus memastikan asalnya Nabi itu siapa saja. Terus bukti empirik kalau Ibrahim itu kan orang Palestina. Kemudian orang Mekah ngeklaim kalau turunan Ibrahim kan ono anake wong jare wong Palestina kok turunane ning Mekah. Buktinya apa? Nah, saya ini gampang. Buktinya ono ning imigrasi atau wisata ning Indonesia kan. Kalau zaman dulu kan nggak mungkin bukti seperti itu. Nah, itu dibuktekno fi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Jadi makom itu mereka artinya buatan kuburan apa? Jejak Nabi Ibrahim ini ku injaan kaki ini sinten Ibrahim. Paham ya? Terus niku ketok nak berjanji ini mengelem Nabi sing otentik ilmiah. Nak Sayyid Ali sing Al-Habsyi niku isek napa brontone ning Nabi dadi simput dura. Nah, Diba itu lebih senior antara itu dan itu Diba. Jadi Diba itu ya cerita Nur Muhammad, ya cerita Ishak. Ya penting sebagian mengke kula waos penting sampean iki sono paham lah, nak paham banget ya ora bakat wis pokoke paham senaris. Kula waca. Nasabun utawi urutane Nabi nganti tok Nabi Adam nasabun merupakan nasab. Nasabun Nabi menapa? Nasabun. Tahsibu kang bakal nyangka sira al-ula ing keluhuran iku bikhulau sebab hiasane nasab iku. Faladat kang ngerangkai kiladah iki maknane napa niku? Kalung apa bahasa Indonesia niku? Pakai apa? Kalung utawa napa? Iku ha, temriki hu. Umume ha.
Qalladat hu napa qalladat ha. Qalladat ingkang ngrangkai ha ing al-khula nujumaha tegese ing napa bintang-bintangi al-khula apa al-jazaul lintang jaza. Maksudnya ini satu untean mata rantai hiasan sing ibarat bintang apa? Jaza. Habada bejo banget apa jusudatin apa mata rantai kang dadi sayyid kang dadi kehormatan wa fakhorin yang dadi kebanggaan. Antau tesiro fihi fin nasab al yatimatu yatim al asma'u kang terjaga. Maksudnya yatimah itu yatim itu maknanya kan nggak ada kembarannya, karena maknanya yatim orang yang sendirian tanpa bapak tanpa ibu. Maknanya kehormatannya Nabi itu nggak tersaingi seperti yatim. Jadi kalau orang Arab darani anta yatimun fis syarab, kamu itu tunggal dalam kemuliaan karena yatim tanpa bapak tanpa ibu. Terus buatan pokoknya yatim yang memberi maksudnya buatan yatim tanpa bapak, yatim tanpa bapak ibu di sini. Wa akrim bidan duh banget mulyane minasabin sange nasab toharo ingkang nyucikno ing nasab sapa Allah taala min sifahil jahiliyah saking tradisi zinane wong jahiliyah. Wae sifah iku kosok baline napa nikah. Kalau hubungan suami istri yang resmi disebut apa? Nikah. Kalau kesalahan disebut sifah. Sungguh mulia nasabnya Nabi yang mulai mbah-mbahnya terbebas dari unsur sifah atau unsur zina. Aurada nyritakno urutan iki sapa Az-Zainul Iraqi waridau ing tumekane nasab fi mauridil hani ing dalem silsilah sing nyaman al-hani warawahu lang liwatno sapa Zain al-Iraqi ing hadan nasab. Nah udah modal yang hafidhul lillah. Aja modal. Hafidhul li Muhammadin abahul amjada sonat bismi min adami wa ila akhir wa ummi. Jadi wow nggih, saya ulang lagi nggih, Nabi itu figur yang spesial dan Nabi ini pasti nanti ngaramkan zina. Ya Nabi ini pasti nanti ngaramkan. Kayak apa susahnya kalau misalnya wong mbam dhewe ngono, buyutum dhewe ngono. Maka supaya tidak seperti itu, abai Nabi terbebas dari zina, mbahnya terbebas dari zina, buyutnya sampai Nabi Adam. Semua mbah-mbahnya Nabi terbebas dari zina. Allah menjaga itu supaya demi kehormatannya Nabi Muhammad SAW. Kan gak kebayang misalnya Nabi ngaramkan nyolong, sembahyang nyolong jambu, kan yo ribet. Oh kan yo ribet. Paham? Terus ribet ya. Paham tak maksudnya? Dia ada provokator. Kan yo ribet. Nabi nanti itu pasti mengharamkan nyolong. Nyolong apa ae maksudnya? Ya jebule bae. Nyolong kan ribet. Makanya hafidhul ilahu karomatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismihi. Jadi bapaknya Nabi, mbahnya Nabi, punya semua terjaga dari perilaku yang buruk. Jagani nanti cucunya ini akan mensyariatkan sesuatu yang baik. Nanti kan mesti tercemooh gaya Muhammad anti zina mbahmu ya gitu kan ribet. Gayamu ngaramno nyolong, mbah-mbahmu nyolong kan ribet. Sehingga untuk menyelamatkan namanya Nabi itu didesain Allah, turunane wong soleh, mbaya soleh, buyute soleh. Iku jenenge napa? Hafidhul ilahu karomatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Oh, tadi kena bengak-bengok paham loh. Saya paham ya? Ya lumayan wis. Serasa amin rafa mir apa-apa. Barang Madura takoki. Kamu tahu ini larangan? Enggak tahu, Pak. Kenapa? Enggak bisa baca. Loh, kenapa enggak bisa baca? Kalau bisa baca jadi polisi, Pak. Nah, kena paham malah jadi kiai. Pantasnya ora paham bener. Sebenarnya rame-rame Islam no? Ya jadi saya ulang lagi ya, Nabi ini itu pasti nanti mengharamkan zina. Kan nanti mesti keweleh nak bapak edw, mbak edw, buyute zina. Maka supaya Nabi kekasih Allah gak keweleh,
bapak ya ora zina, mbah ya ora zina, kuwabe ora zina. Sebut tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa jadi mbah-mbahnya Nabi tidak pernah zina. Itu dimulai dari terutama Kanjeng Nabi ya tentu bapaknya sampai Nabi Adam. Nanti corong Jawa ben gak keweleh napa? Ben gak keweleh. Ya mau misalnya dia hafid terus di bapak mau Fatihah ra iso isin padahal terima kia. Apa bayangkan kalau itu Nabi. Nah, kan makanya Nabi itu dipersiapkan spesial. Makanya kita ahli sunnah ciri khasnya apa? Orang yang meyakini mbah-mbah Nabi mukmin dan terbebas dari dosa syirik dan dosa-dosa besar. Karena karomatan dan Muhammadin itu sebagai bentuk penghormatan terhadap Muhammad. Nah, misalnya kendaraan Nabi itu Sayyidul Awalin wa Akhirin. Tapi di sini biasa gaple. Kacau. Kacau gak? Kacau kan paradok. Nabi ku Sayyidul Awalin wa Akhirin, tapi bae tukang adu pitik. Wah ribet. Ribet lho. Ribet. Nah, mulane nazuman iki nazuman sing kita memaklumatkan bahwa Nabi itu figur yang luar biasa. Ya sing mbok nyanyakno nak malam Jumat itu. Aku kadang yo iskal iku ora paham kok bianter. Wis gak apa-apa wis rame-rame no. Saya tak warai ben rodok dong. Lho kula Kangkang nak dibakno sering nangis. Mergo paham. Kangen-kangen enak saya paham. Mergo ora perlu nangis napa? Kok banter-banter suara lagune beda-beda. Padahal kalau berjanji dibaca itu Nabi sebenarnya hadir. Tapi yang dibahas kayak apa enggak tahu. Sing jelas ora dibahas. Serah apa cukup wis penting seneng Nabi napa. Wis Nabi rawuh cek mboten penting seneng Nabi. Bang rawuh ora raimu malah bingung. Maksudnya kafir kok raine gak meyakinkan. Malah ribet toh. Sekarang wala sementing kok sapate Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti bahane Habib Umar ben kono dirawi Nabi, bahane Habib wong dibaham wis pokoke rame-rame untuk sapate wae Kanjeng Nabi. Ora sampeyan rawuh malah ngel-ngel lho. Hafidho joko sapa ilahu pangeran. Hafidho joko sapa ilahu pangeran. Oleh joko karomatan mergo dadi kehormatan di Muhammadin iku Kanjeng Nabi Muhammad. Apa joko abau ing mbah Nabi. Abau dalam bahasa Arab ya bapak, mbah, buyut itu wong Arab nak darane apa? Aba. Mulane Nabi Adam ya kita nami ci abina Adam, bapak kita Adam padahal kita sampai Adam itu wis beribu-ribu tapi istilahnya tetap abina Adam. Abahu ing bapak mbahe buyut-buyute Kanjeng Nabi. Jadi artinya gini, jangan sampai kamu di keyakinan sing dijoko pas bapak etok. Mbahe ora keliru, aba di sini apa? Wis pokoke bapak, mbah, buyut, iku wong Arab nak darani apa? Aba. Kayak kita darani Adam ya napa? Aba. Darani Ibrahim millata abikum Ibrahim. Padahal kita dengan Ibrahim kan terpaut jauh. Allah istilahkan kita juga millata abikum Ibrahim, bahwa bapak tauhid adalah Ibrahim. Al-amjada kang luhur-luhur. Jadi mbah-mbahnya Nabi terbebas dari syirik, dari zina, dari nyolong, dari macam-macam. Mergo saunan krana jaga ismihi maring asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abaul amjada saunal ismihi. Taroku padha ninggal sapa aba. Taroku padha ninggal sapa aba, ninggal as-sifaha ing perzinaan. Mereka semua mbah-mbahnya Nabi mulai bapaknya, mbahnya, buyutnya semuanya ninggal as-sifaha ing perzinaan. Falam yusib mongko ora mekenani asoba yusibu terus kena lam napa lam yusib. Falam yusib mongko ora mekenani hum ing para mbah-mbah Nabi apa aruhu apa cacate zina, cacate sifah. Mergo min Adam min saking mulai Nabi Adam wa ila abi tumeka maring abahe Nabi wa ummihi lan ibune Kanjeng Nabi. Mergo kabeh iku hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismihi. Sarotun utai mbah-mbah Nabi iku figur-figur sing terhormat. Sarot itu jaman. Sarotun utai mbah-mbah Nabi iku figur-figur sing terhormat. Saro kang dadi lumaku apa nurun nubuwati apa cahaya kenabian fi asari rihurorihim ing dalam sir-sire sir rahasia-rahasiane bathuk-bathuke atau wajah-wajahe mbah-mbah Nabi al-bahiyati kang jumlorot. Karena nur nubuwah ini nur, mosok liwat perzinaan. Perzinaan itu kan sangat hina, mosok dilewati nurin nubuwah. Orang yang pernah zina ini orang yang hina. Mosok wong tahu zina sing hina kemudian dilewati nur nubuwah. Itu banget gak pantas ya, napa banget?
pantas. Makanya nurun nubuwah hanya lewat figur-figur yang tidak pernah zina. Iki jenenge apa? Saro nurun nubuwati fi asariri ghurarihimul bahiyah. Wa badarolan pertelo apa badruhu apa napa purnamane nabi. Apa badruhu apa purnamane nabi fi jabini jadi ing dalam pilingane bae nabi rupane Abdul Muttalib. Artinya ketika sudah dekati lahir, nur itu bukan sekedar diganya, tapi secara fisik muncul nganti ning napa jabin ning napa jenenge kuna namane napa begini pilingane Abdul Muttalib wa bihi lan bae Abdul Muttalib rupane Abdillah. Terus kula suwun nggih diantar. Meskipun nanti misalnya ada beberapa teks hadis sing zahire kaya-kaya babe Nabi musyrik. Itu gak penting. Kita takwil apa? Kita takwil. Misalnya gini. Babe Nabi ku ala dini qaumi. Ya ala dini qaumi maknani tradisi napa? Tapi ora sampai dini qaumi sampai babe Nabi melakukan syirik. Paham ya? Jadi misalnya ana riwayat babe Nabi ku ala dini qaumi. Dan kaumnya jahiliyah zaman itu adalah apa? Syirik. Yaitu kita takwil maknanya din itu tatanan apa? Karena din maknanya sebenarnya enggak agama, din itu tatanan. Makanya di surat Yusuf disebut maka naliyakhudha akhahu fi dinil malik illa ayyasha Allah. Din itu maknanya apa? Tatanan. Ya napa? Tatanan. Nah, paham kalau balin malik ya. Kalau ada zahirnya hadis sahih, selama ini dalil Wahabi biasanya kan berdasar hadis sahih. Kalau kita tidak cukup hadis sahih tapi ditakwil atau dimaknai sesuai tradisi mazhab ahli sunnah apa wal jamaah. Karena lafadz tok itu tidak cukup meskipun itu hadis sahih. Ya saya ulang lagi, lafadz tok itu tidak cukup meskipun itu harus ditakwil. Nah cara mentakwil gimana? Kita ini berpikiran secara detail, secara objektif, mosok bae nabi kafir. Koyo opo ora pantes. Nanti nabi ini orang yang paling anti kekafiran. Ya, nabi ini kan orang yang paling anti kekafiran karena diutus menghilangkan kekafiran. Terus kayak apa mudahnya Abu Jahal CS kalau mencemooh? Dia mat penghilangi kafir. Lah itu bapakam kafir. Bam kan ribet apa? Ribet. Mana kalau kira hafid kowe nang bapak mesra hafid. Pokoke penak kowe aman apa? Kenapa goblok lho untuk turunane? Kan lebih gampang apa? Lebih gampang. Mana kalau kan maksa sampean ya angel. Yes, tapi yes, menang-menang akhiri nasab no? Jadi kalau sampai saya ceritanya putumu terakhir gak goblok itu aku lah tapi ya Pak bisa bam cek goblok buyutem yang berhasil mengakhiri itu ya jadi eleng-eleng ya terus teks hadis sohaila itu jaminan maknanya seperti itu makanya baca sarah lah sarah itu nanti yang mentakwil apa? Yang mentakwil karena tidak segampang itu ya dalam memaknai hadis. Soalnya kita maknani hadis anut tradisi mazhab ahli sunnah apa wal jamaah. Jadi saya berpikir hafizul ilahu karamatan li Muhammadin. Dikadani kok orang ngadil tapi hukum aja gusur ilmu ya aja gusur. Lah kok misale kowe kok muni ngene. Ya ora Gus, nak ngono anake Umar wae. Ya ora mungkin cara dekne cara rai ora mirip blas. Wong kok anti ilmu. Wong kok anti napa? Ya ora oleh Islam ku teko mbek ilmu barang. Mulane bener Nabi hukume dijalanno bar sidang Nabi ku lucu. Ingka na akhalal ainen. Terus ya Nabi ngendikane gitu. Menyebut beberapa sifat Fawwali Syarif bin Sahma. Syarif sama itu yang nama pilnya. Jadi Nabi ku ya ono seni ini. Jadi bargai hukum terus Nabi ngendikan ya, pokoknya nak mirip iki ya tenan. Tapi Nabi orang ngendikan hukum pokoknya nak mirip iki ya. Makanya ulama Al-Azhar itu ada sebagian yang berpikir DNA itu bisa jadi bukti. Makanya dulu Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan sekarang kalau ada nikah siri yang enggak diakui oleh pihak keluarga suami, iku anak iso maris ta ora. Ketika DNA membuktikan tuh anaknya. Paham ya? Tapi masalahnya pertanyaan itu mesti sing dituduh mantan menteri wong suga-suga kan. Misalnya terkenal di Selungi Ruhin kan gak ono rebutan kan. Mereka nak mati kan klotokan. Ini masalahnya kan kepentingannya kan nak diintisapno ono warisan. Lah saya sering dimintai konsultasi ya saya jawab gitu.
Anda tanya, saya kalau sebagai ulama tak jawab hukumnya fikih begini, kalau hukumnya ilmu begini. Pasti ada kan hukum fikih, hukum ilmu. Ya kayak tadi, kalau secara ilmu hisab tuh meyakinkan. Orang meyakinkan yang gerhana itu nak dihitung. Lama gerhana sekian. Gerhana di sisi paling selatan. Iku ngawitine pas menite yo bener, lama gerhana yo bener. Wong ilmu meyakinkan ngono kok mbok ingkari bangkune. Paham? Tapi ke percaya hisab, yo keliru meneh. Iso wae sing pas ngitung diwamuk bojone, utangi jatuh tempo, pas ngitung meleset. Lho nek ilmu mesti objektif, tapi nek sing ngitung. Siapa yang menjamin nek ilmu iku objektif? Nek ilmune objektif lah sing ngitung. Lah iku masalahnya kan ada masalah juga kan. Padha ae rukyah nggih ngoten, nek sing delok trahum. Paham ya? Mulane tenggene i'anatu thalibin. Niku jelas wonten takbir jika hisab qot'i berhadapan-hadapan dengan ru'yah itu menang hisab qot'i. Hisab qot'i itu adalah hisab yang sudah sesuai konsensus orang banyak. Artinya ahli hisab itu sepakat. Lah beda dengan kita ini ahli hisabnya alhamdulillah rata sepakat. Sitok muni sak derajat setengah, sitok wudu muni rong derajat. Lah alhamdulillah iku kok khilaf. Iku ora khilaf malah repot. Paham ya, mulane kula suwun nek iswani dadi wong Islam iku kudu percaya hukum. Lah nek ilmu mbok percaya ya kuwaco. Lha mboten kacau piye niku kula contohno. Kula contohno kasus-kasusé wong alim. Sampeyan gak tahu duwe guyonane wong alim. Keyakinan bumi bulat-bulat to. Mboten keyakinane wong modern. Bumi bulat-bulat. Sekarang kalau bulat-bulat, orang di Texas Amerika yang Ka'bah pas di bawah. Paham ya? Itu salate madhep ngulon ta madhep ngetan. Apa ngalor apa ngidul wong padha. Lah ya ana jarak wak rubuk nggih. Malane nggone hisab falak ku diwari rubuk. Mergo ana jarak wetan kulon lor kidul ku rubuk. Lah nak seperempat. Sakwise seperempat gak ana jarak. Misale bulat-bola lah. Bulat-bola terus Ka'bah ning ngisor kowe pol dhuwur. Iku salate madhep ndi? Kira-kira pilihane. Lah boten kan madhep ngalor yo tok, ngetan yo tok, ngulon yo tok. Wong padha kok. Lho nak rubuk kan ketok, misale ya kan sama kan? Lho nak rubuk ketok, kita ning wetane kulone, tapi nak sang pas. Itu Said Muhammad pernah ditanya. Kifaya Sayyid tusolli fi Texas. Maksudnya jenengan anak salat teng Texas madhep ndi? Jane ngulon yo oleh ngetan yo oleh, tapi aku madhep ngetan. Jadi itu jadi guyonane ulama. Lho umpama kita nuruti ilmu madhep, maksudnya nuruti ilmu sing jenenge madhep. Wong Indonesia lah salat madhep ngetan oleh. Pada akhirnya kan sampai juga. Lah ya repot kan. Lah nek bumi bulat-bulat ke madhep dhewe agar searah kan. Sampai juga kan. Lah kok madhep ngalor yang ngono alasane? Sampai juga kan. Wah yo edan kabeh to nek anut ilmu. Lah nek ana anut ilmu apa hukum? Nek anut tetep hukum. Paham nggih? Tapi hukum itu kadang-kadang kudu mbok langgar. Mergo nek mbok imani nemen-nemen hukum iku anti ilmu. Lah mulane kadang ana ayat fa inama tuwallu fasamma wajhu. Misale wong perang salate bebas madhep kiblat. Wong salat ning perjalanan ning pesawat salate bebas madhep. Mergo kadang Allah nganggo ilmu madhep dia ndak rapodo wae. Fa inama tuwallu fasamma wajhu. Dadi ku pangeran, dadi ilmu iku mbok imani ya hukum kudu madhep kulon. Nek nang Indonesia hukum kudu madhep kulon. Tapi Allah di beberapa contoh di mana kita tidak harus madhep ngulon, yaitu salat sunat fi safar ambek salat fi siddatil khauf. Kula titeni sunai pangeran dadi ana hukum, ana ilmu. Misale hukum ini, iki ora usah tersinggung wis biasa, hukum mbek ilmu. Misale kowe gobloke ra karuan. Di bojo ya goblok ra karuan, dua sejoli padha-padha direputasi goblok. Wis. Wajib didik anak kon ngapal Al-Qur'an utawa kon pinter matematika. Didik wajib iku hukum. Tapi cara ilmu gak mungkin. Wis ora mungkin abot. Jenenge gen kebodohan itu berlanjut. Misale. Wah, abot iku selabot. Wong kula ndek guru sepuh. Niku mondok bapake dhisik ora hafal alfiyah. Gobloke ra karo. Anake di pondok lha iku gurune nek kok leco gobloke bapakmu kok mbok tiru mesti ngono tok komentar. Hukum be ilmu beda ta ora?
Beda. Ya akhirnya piye? Jadi kita sebagai kiai ini tetap mulang, tapi secara ilmu yakin nggak beda jauh deh sama bapaknya. Mesti ngono. Lah apa terus keyakinan ngono gak usah ngrubah hukum ya ora iso. Gus lah timbang kira-kira ya goblok koyo bapake ora usah ditenani. Ndara mirip bapake ya ajur ra ngono. Lah dadi ya ana hukum ya ana ilmu. Ya biasa. Mulane Nabi yo ngendikan kadang takhayyaru linutafikum fa innal irqad dassas. Kowe nak rabi sak wedok sing mbambahe wong apik, mergo kadang watak elek ku niru. Tapi Nabi kadang ngendikan ora bapak-bapakan sementing bocah apik. Tapi masalahnya kula sering dibantah mbek tiyang-tiyang, alah Gus, angger sing sesuai sifat sing karepno Nabi bocah ora gelem. Sing gelem sing ora sesuai disifatno Nabi, ya nak teman sing kaya Gus ngoten niku, Gus sugih alim, golek ning sugih bener kan gampang. Lah sing nyakang-nyakang kriting ndek lho angel to. Akhire kriteriane kan sing gelem kan. Lah iya mulane wong-wong sing sithik-sithik muni sunah Rasul ku ya repot. Perkarane misale sunah Rasul ning kawin, aku hafal hadise tungkahul mar'atu li arba'in. Wong wedok dinikahi pertimbangkan 4 hal. Li jamaliha wa nasabiha ana sing ngendika li diniha wa maliha wa sabiha terus fatfar bi dzatid din pokoke wong wedok dinikahi 4 hal pertimbangkan agamane baik raine Nabi ngendikan wa jamaliha ayu wa hasabiha nasabnya baik. Coba ayu turunan kiai pinter terus sing lamar kriting elek anake wong biasa ndekne percaya sunah Rasul apa ngenteni sing sesuai 4 kriteria iki yo nganti mate. Jare sapa? Akhirnya kan golek sing sederajat kan. Agar celek ya bisa ngamar wong elek kan misalnya. Sing ora pati nasab yang ngelamar sing ora nasab. Lah itu sudah gitu. Ketika punya anak ya ora usah narjetno nemen-nemen. Anakku sampeyan dadi kiai gede. Ya nanti kan terus goblok-goblok berikutnya kan nemplek kan. Oh, lah iku ilmu. Orang ndak bisa mungkiri gen. Mungkiri apa? Gen, bahwa gen itu ada pengaruhnya, itu ilmu. Tapi secara hukum wong kudu didik anak. Ya sampean tak kelar terus urip sepundi Gus, ora piye-piye biasa, pancen kawula ya ngene biasa. Paham lha iku eling-eling. Lah iku seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara ilmu wong iku ya mungkin jujur, mungkin ora. Tapi ketika wong lanang mau jujurlah kok dipercaya itu bahaya bagi kelangsungan Islam. Mergo tiap wong gak seneng sing wedok terus nglaporno sing wedok selingkuh. Itu ajur-ajuran. Paham nggih? Itu disebut kul falillahil hujjatul baligha. Dadi sampean mikir pokoke anggere wonten riwayate kudu jenengan iman. Contoh ketiga niki rungokno tenan nggih. Kula niate taqarrub ila Allah. Kula mboten gadah kepentingan napa-napa. Dan ini menghibur. Yang ketiga ini baik bagi Anda. Dan ini hadis sahih. Saya ulang-ulang ini hadis sahih. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kabeh umatku iku disepuro pangeran, kecuali wong sing ngetokno maksiate. Misale wong zina kok ning dalan. Maling kok terang-terangan, itu kan gak maling jenenge. Garong jenenge. Ana wong zina kok ning dalan, utawa bar zina cerita wong, utawa bar maling cerita wong. Kabeh umatku iso disepuro kecuali sing ngetokno maksiate. Misale bengine maksiat ditutupi pangeran terus rino kondo. Iku malah sing ra disepuro. Nah, yang memperkeruh keadaan lagi-lagi tadi anak angkat. Kalau anak angkat gak diketahui itu sama dengan anak hilang kan. Lho nggih to kan terus apalagi di Nyuwun Sewu guys, sekarang dikamuflase pakai masuk C1-nya misalnya, paham nggih, masuk kartu apa? Keluarga, BIN-nya sudah tercatat. BIN bapak yang apa? Baru, malah. Makanya sampean kalau bilang, ini ada C1-nya Gus, bukti kalau anaknya ini. Siapa yang menjamin kalau dia ada bohong? Gitu nggih. Yang menjamin siapa kalau C1 ini enggak palsu? Pokoke kanggere eleng misale Ruhin di anak wedok, dipe anak angkat wong Jakarta wong Pulau Gadung ngene misale. Ya yes, pokoknya anake Ruhin sing lanang iku anggere pacaran wong Pulau Gadung ora rabi, Ruhin kudu muni ra oleh. Aja ning kono iku ana dulurem kandung, mbok dipe anak sapa? Bapak ya lali. Lah bapak piye mbek anak kok lali? Lah itulah masalahnya bapak. Pokoke sementing
Nah, makanya paling tidak Rukin bilang, makanya jangan rabi sana, nanti ada masalah baru. Karena bapak sudah penuh masalah. Nah, itu tetap harus kamu rabi sing pokoknya rawang Pulau Gadung. Maksudnya ngambilnya jangan Jakartanya, yang kawasan itu. Sampai sebegitunya ulama Bakas itu ada di kitab Al-Asbah wa Nadhair itu. Nisa'in mahsurat dan nisa'in ghairi mahsurat. Ada perempuan mahram hidup di satu kampung. Kalau kampung itu bisa diidentifikasi berapa jumlahnya, itu satu kampung menjadi haram semua. Jadi misalnya saya dengar isu di kampung situ ada ponakane jenengan, Gus anak ono kakake jenengan, anake kakake jenengan. Tapi aku ora roh persisian ponakanku sing ndi, pokoke kakakku yakin misalnya uripe anake ning kono. Itu satu kampung enggak boleh saya nikah karena berarti kan nikah ponakan, nikah napa? Ponakan. Ditakutkan mendapat ponakan. Sampai segitunya. Mulane kula suwun nanti anak wedok sing jelas. Ya kan ya ditulis manggone ning ndi terus aja men diwaseli tok raine ra roh. Mergo kula di pengalaman kula ora kiai. Kowe ora rasane dadi kiai, nek kula ora rasane dadi kiai. Ning dunia kiai pancen unik. Saya itu punya santri bawean. Nikah karena ndak mapan itu ya macam-macam lah karena ndak mapan tuh bapaknya kerja di Malaysia, ibunya dititipno kiai ini mondok jadi candalem. Anaknya juga itu. Itu lucu kalau anaknya nelpon bapaknya itu lucu. Pak cepet pulang, saya takut lupa wajahnya bapak. Jadi anak iku rapal raine bapake, tiap teko yo ora gelem dijak, nganti apal nek iku bapake. Lah ngeris 5 tahun bapake teko, roh cadulanan dibaro. Engko nak mboke takok iku anakmu lunduk. Coba kan bahaya juga kalau artinya tiap 5 tahun wong ora ketemu ora roh anake gitu loh. Paham lho maksud? Lah terus bisa hilang tenan kan jorani teh nih. Paham ya? Bahaya. Lah mulane kudu jelas. Nggih kudu jelas, kudu nasab ku ditulis faja'alahu nasabahu. Masira itu paling apik wong Arab, pun sampean. Wong Arab itu paling apik masalah nasab. Wong Arab sing ora sayyid sekalipun sing mboten habib niku kudu hafal nasabe. Jadi wong Arab mereka karuan kados Rasulullah, kados Habaib ku hafal tenan misale. Wong kula mawon hafal maksudnya nasab-nasab. Misale sinten itu hafal kula kan. Mergi ngoten niku perkarane nggih penting wau. Ora kok gagah-gagahan memang punya akibat setiap angkatan itu ada mahram. Setiap angkatan itu ada mahram. Wa miling-iling faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka napa? Wa kana rabbuka napa? Qadira. Biasanya diwaca teng khutbah nikah. Ribet era karuan nak maca ora barbar. Wala tamu usnani wala tariqani ila fi qadain wa qadar wa kitabun menawa ikut sebab kesembuh. Kula ora tau maca khutbah. Kula ngrekon khutbah nikah ancane bismillah nang kawin nang wis suwen temen. Kaya kawine wong mulya mbek wong mulya wae khutbah suwi. Kawin-kawin kepeksa di khutbah ra barbar. Tapi yang sing lanang wis ngeluh untuk cah iku, mergo cek eleke, sing wedok ya ngeluh. Tapi takdire untuk iku wis pun kula waca gitu terus eling-eling nasab iku penting nggih faja'alahu nasabau wasira. Makanya kalau ada nasab tidak jelas itu harus dirunut cari bapaknya. Dan itu yang paling sah ud'uhum li abaihim huwa aqsatu napa intahu. Huwa ta'ala iku alladzi dzat khalaqa ingkang gawe sapa ladzi as-samawati ing pira-pira langit wal ardh lan bumi. Wa malan perkara benahuma antarane samawat lan ardh. Allah gawe visitati ayamen ing dalam masa 6 dina atau 6 masa 6 semacam-macam loh kiai mana namun tahapan 6 masa min ayamid dunya sange pira-pira dina dunya. Efikodriha ing dalam kira-kirane 6 dina ya kira-kira ngono. Kena apa kok dikira-kira li anahu krana sak temne kelakuan lam yakun ora ana iku sama ing dalam kono-kono panggonan zaman iku apa samsun apa srengenge. Jadi ulama yo kadang cangkem elek, cuma ulama darani ngendikan. Maksudnya ngene lho logikane. Allah gawe langit bumi ku 6 dina. Lah 6 dina ukurane apa? Zaman iku srengenge rong digawe terus ngukure dina nganggo apa jan. Lah yo cangkem wong. Wes kena cangkem elek cuma ulama tetep darani ngendikan. Asline iku protes. Allah gawe langit bumi iku 6 dina. Lah 6 dina itu kan sedina kan srengenge terbit. Nganti sing lung srengenge wae urung digawe. Kok terus 6 dina iku ukurane apa? Ya misale kira-kira gawene Allah 70 jam. Lah nganggo jame sapa ngono jam maksudnya. Matekno wong.
Lah gak usah dadi ulama. Ulama ku nek gojlokan ya padha cangkem elek asline. Nah, cuma ulama darani ngendikan. Perkarane ya asline ya. Lah ngeten mawon disoal. Allah niku zat sing mukhalafatul lil hawadis. Allah ku zat sing beda mbek makhluk. Lah zaman rong gawe makhluk beda mbek sapa? Ya ono ulama sing nyoal. Akhire jare ulama sing nyoal iku Allah beda mbek liyane ngono wae ora usah muni ambek makhluk. Dadi sehingga pokoke Allah iku mukhalafatul lil ghairi, pokoke Allah beda mbek liyane. Mergo nek muni beda mbek makhluk, lah zaman rong gawe makhluk beda mbek sapa? Ya tapi ngono kan ngel-ngel cangkem elek. Terus ora usah ngono, pokoke maknane iku Allah ora kembar makhluke, kok mbok jerok. Mbok jerok-jerok. Malahnya orang itu Imam Ghazali itu pernah digugat Ihya itu dikarang ketika beliau masih sugeng itu digugat oleh ulama yang selevel Imam Ghazali. Banyak yang digugat. Itu satu-satunya jawaban Imam Ghazali. Saya punya jawaban Ihya. Terus nopo jenenge? Saya punya, mungkin jarang yang punya kitab itu, tapi saya punya teks dari kitab Imam Ghazali menjawab kejanggalan orang pada Ihya. Menangi beliau masih sugeng, masih hidup. Itu diantara jawabannya itu begini, fal ma'ani awsa'u minal ibarat, eleng-eleng kok edah ya, fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Di mana-mana namanya lafaz itu tidak mengikat, yang mengikat itu makna. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Karena kalau nuruti lafaz itu orang akan kriminal semua. Itu tadi misalnya contoh paling gampang, ini contoh guyon tapi tenanan. Aku ngomong mbek Rohin, Khen, aja geman nangani bojomu.